Baik, selamat datang sahabat Lingkar Madani dalam kelas pelatihan GETSI dalam aksi memutus rantai ketidakadilan dan mewujudkan dunia yang adil dan inklusif. Nah, kemarin kita sudah membahas seputar advokasi terutama dalam lingkungan OMS. Yang kemarin juga ada Kak Artatini yang berbagi cerita dan mengatakan bahwa legislatif seharusnya memiliki pemahaman gender sehingga apa yang disampaikan masyarakat, terutama perempuan, dapat didengar dan disuarakan. Topik kita pada pagi ini yaitu adalah kampanye dan keterampilan GETSI untuk perubahan, membangun kesetaraan, dan memperkuat kapasitas. Masih dengan narasumber yang sama, yaitu ada Mbak Dewi Komalasari. Halo Kak Dewi, Halo selamat pagi. teman-teman, Lingkar Madani, selamat pagi, salam sehat semua, semoga hari ini semangat seperti kemarin ya. Aku senang teman-teman selalu semangat. Silakan Kak Dewi. Ya, oke, terima Oke. kasih Kak Fahira dan selamat bergabung kembali untuk Kak Novi dan nanti mungkin selama diskusi mungkin akan ada teman-teman lain yang akan bergabung. Saya mau refresh sedikit ya proses yang sudah kita lalui kemarin. Kak Novi mungkin sempat ikut ya di awal ya kalau nggak salah ya, tapi saya kehilangan eh, jejak pada saat mana gitu ya Kak Novi, kemudian kehilangan sinyal. Tapi kemarin itu kita sudah mulai membahas, kemarin kan temanya kan memahami advokasi ya, apa namanya mengintegrasikan GESI dalam advokasi terutama di OMS sektor lingkungan gitu ya. Nah, selain membahas soal definisi advokasi, ragam definisi advokasi, terus kemudian advokasi dalam konteks organisasi masyarakat sipil, kita juga sudah mulai apa kemarin ada membedakan antara influencing, advokasi dan kampanye. Nah, kampanye itu adalah kemarin kalau saya sempat menyebutkan kampanye itu mengacu pada elemen advokasi yang lebih spesifik, yaitu bagaimana memobilisasi, mengorganisir masyarakat, memobilisasi dukungan publik, atau mempengaruhi sikap dan perilaku publik gitu ya terhadap isu-isu tertentu yang kita usung gitu. Seringkali meskipun tidak selalu, kampanye dikaitkan juga dengan taktik untuk memberikan tekanan pada pengambil keputusan. Nanti ini adalah topik utama kita hari ini sebenarnya ya. Tapi nanti sebelum masuk ke kampanye saya akan melanjutkan dulu karena kemarin kita membahas strategi advokasi tapi karena terbatas waktu dan sebenarnya cukup panjang ya apa namanya topiknya kalau kita membahas perencanaan atau berupa apa mengintegrasikan prinsip atau perspektif GETSI dalam strategi atau perencanaan advokasi itu agak banyak tahapannya. Kemarin kita sudah melakukan mencoba apa menganalisis konteks juga kemudian membicarakan juga ada soal power, kekuatan, terus menemukan isu dengan menggunakan toolsnya kemarin yang ditawarkan itu adalah pohon masalah, kemudian bagaimana merumuskan tujuan besar dan juga apa ya, menurunkan dalam sasaran-sasaran antara gitu ya, dalam tujuan yang jangka pendek yang bisa lebih apa kita capai dan akan berkontribusi kepada tujuan kita yang lebih besar. Juga bagaimana menerapkan indikator SMART. Kemarin kita bicara soal indikatornya tuh kalau merumuskan tujuan harus yang spesifik, dapat diukur, juga dapat dicapai, itu dapat diraih dalam waktu yang kita punya dan juga realistis kita menerapkan apa, menetapkan tujuan advokasi itu. Kemudian juga ada integrasi GETSI dalam perencanaan advokasi dan kemarin kita cukup banyak ya melakukan diskusi juga mengenai apa namanya bagaimana sih penerapannya integrasi GETSI dalam perencanaan advokasi itu, bahwa misalnya tidak cukup hanya sekedar data pilah gitu ya, tapi memastikan juga bahwa pendapat dan suara para kelompok-kelompok yang termarginalisasi itu bisa masuk gitu ya. Kemudian juga bicara soal partisipasi bahwa tidak hanya mereka hadir gitu ya, tapi juga partisipasinya bermakna tadi dengan masukan atau pendapatnya di usulan pendapat atau masukannya diterima, dimasukkan, didokumentasikan dan kita juga harus melacak perjalanan apa namanya pembahasannya supaya apa yang sudah disampaikan dalam proses tersebut tidak menghilang gitu dalam pembahasan di tahap selanjutnya. Kemudian kemarin bicara juga soal aspek ini ya perubahan kebijakan gitu ya khususnya dari sisi hukum, sisi legalistiknya.
ditambahkan oleh Kak Puspadewi mengenai ada aspek litigasi dan non-litigasi gitu ya. Kalau yang aspek litigasi, advokasi litigasi terkait dengan apa namanya aspek perubahan hukum dan kebijakannya, ada mazhab feminist legal theory. Jadi feminist legal theory di mana para pembuat hukum, pembuat kebijakan juga para APH, aparat penegak hukum, dia menggunakan prinsip atau pendekatan yang feminis gitu ya, itu untuk mengatasi ketimpangan atau kekurangan hukum dalam merespon kasus-kasus kekerasan berbasis gender maupun dalam penanganan perkaranya seperti itu. Kemudian di aspek yang non litigasi gitu juga perlu sekali kita ini selalu akan disebutkan terus dalam proses kita gitu ya, baik dalam diskusi ini, dalam pelatihan ini maupun dalam kehidupan nyata perlu selalu mengecek pengalaman dan pandangan kelompok marginal itu tadi ya, termuat dalam dokumen dan apa namanya terakomodir seperti itu. Kemudian kemarin juga sempat diskusi dengan ada Kak Tati, selamat datang, dan baru saya mau apa namanya mengutip kembali gitu ya, apa namanya apa yang disampaikan kemarin, betapa misalnya ketika teman-teman komunitas yang terorganisir sudah cukup maju pandangan dan pengetahuannya gitu ya, tapi ada tantangan yang dihadapi di mana pihak yang kita advokasi justru masih belum semaju kita gitu ya, cara berpikirnya, apalagi pengetahuannya terkait dengan perspektif gender. Nah, jadi itu mungkin bisa nanti jadi masukan baik di organisasi kita sendiri maupun ketika kita berjejaring dengan apa namanya kawan lain untuk juga melakukan penguatan di sisi para pembuat kebijakan. Itu seperti itu kurang lebih review dari yang kemarin. Kemarin kita sampai di situ ya. Tadi ada beberapa hal, data pilah, pelibatan perempuan dan laki-laki, lalu mengecek juga pengalaman advokasi atau penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan untuk isu yang kita advokasi supaya tidak melakukan hal yang sama. Terus kemudian jangan lupa selain kita mengecek atau melibatkan kelompok perempuan, masih ada kelompok marginal dan kelompok apa namanya rentan lainnya yang juga perlu kita libatkan dalam advokasi-advokasi kita berdasarkan faktor-faktor interseksionalitas yang sudah dibahas dalam sesi-sesi sebelumnya. Nah, untuk sesi hari ini, di sesi 5 ini, tadi sudah disebutkan di awal bahwa tema kita hari ini adalah membahas soal keterampilan dan kampanye Gates ya, di dalam apa namanya advokasi untuk perubahan. Nah, ini tadi salah yang sudah saya apa namanya bagian dari review yang saya sampaikan barusan. Kita kemarin sudah melakukan analisis konteks, juga analisis kekuatan, identifikasi masalah dan solusinya. Kemudian juga kemarin sudah menetapkan tujuan dan sasaran. Nanti kita akan coba melanjutkan sisanya pada hari ini gitu ya. Semoga waktunya cukup. Ada tahap selanjutnya tuh ada juga termasuk pemetaan kekuatan. Pemetaan kekuatan ini berbeda dengan analisis kekuatan. Apa bedanya nanti coba kita diskusikan. Terkait dengan pemetaan kekuatan ini, kita perlu tahu ya siapa target yang diadvokasi. Nanti juga akan coba kita apa namanya breakdown gitu ya. Supaya tidak salah sasaran gitu ya. Karena yang namanya strategi itu kan serangkaian upaya yang apa namanya kita koordinasikan untuk memastikan bahwa segala sumber daya, baik sumber daya manusia, waktu, energi, juga sumber daya pendanaan yang kita keluarkan gitu ya untuk proses advokasi itu sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi tidak kayak menghambur-hamburkan dana atau menghabis-habiskan waktu, tapi nanti tujuan itu nggak tercapai karena tidak disusun strategi yang matang sebelumnya. Jadi itu ya kenapa kita perlu menyusun strategi dan taktik untuk tadi sebenarnya untuk berusaha mewujudkan perubahan yang diinginkan berdasarkan hasil pemetaan masalah ya, terus juga apa namanya sesuai dengan konteks masing-masing. Ini juga penting ya teman-teman ya, nanti seperti yang disampaikan kemarin bahwa analisis kontekstual juga perlu dilakukan terus-menerus dalam setiap tahapan supaya tidak ada taktik atau kegiatan yang tidak sesuai atau tidak relevan karena konteksnya sudah berubah seperti itu. Kemudian nanti setelah ada menyusun strategi dan taktik, baru kita bisa melanjutkan dengan menyusun rencana aksi. Rencana aksi ini bukan aksi demonstrasi, ya, tapi rencana aksi, rencana kegiatan gitu ya untuk apa namanya dari taktik yang kita pilih, seperti apa nanti pelaksanaannya, waktunya mau kapan, gitu, siapa saja yang perlu terlibat seperti itu.
Kemudian selalu juga kita monitoring, kita evaluasi, kita refleksi kembali apa yang masih kurang, apa yang masih perlu ditingkatkan, terus di mana sih kemarin tidak tercapainya itu di mana dan karena apa gitu. Nah, pada saat yang sama juga perlu membangun aliansi atau kolaborasi dengan pihak lain karena tidak mungkin kita melakukan advokasi sendirian, kita organisasi kita saja gitu itu tidak mungkin karena lawannya itu berat ya. Perlu membangun kekuatan bersama. Nah, ini juga karena kita ada topik utamanya benang merahnya adalah GEDSI, Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Maka di setiap tahapan ini juga satu hal yang akan selalu disebutkan dan di-mention dan dipastikan eh, di tengah-tengah proses itu dalam setiap tahapannya di keseluruhan proses yang kita lakukan analisis gender adalah menjadi pusat perhatian dan salah satu faktor penting yang perlu kita pertimbangkan. Oke, ini ya analisis menempatkan GETSI di pusat perencanaan strategi lagi-lagi ya. Kita lakukan analisis GETSI di pusatnya mengecek kembali masalah dan solusinya. Apakah benar itu masalah yang dihadapi perempuan gitu ya. Terus solusinya apakah betul itu solusi yang dibutuhkan. Dan ini bukan masalah yang sebenarnya nggak terlalu sih gitu ya. Misalnya ada lagi isu yang lebih besar atau solusi yang kita tawarkan sebenarnya solusi yang kita pilih gitu loh, yang organisasi atau lembaga yang kita pilih, tapi ternyata perempuan di komunitas, warga sebenarnya nggak butuh misalnya. Nah, itu perlu perlu dicek kembali ya, dipastikan kembali gitu. Ditanyakan juga ke mereka gitu ya, kalau benar seperti ini solusinya gitu ya. Atau karena siapa tahu dan bukan siapa tahu ya, tapi memang sering kali mereka lah yang lebih tahu mengenai apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diubah gitu. Jadi ini yang juga penting sekali untuk melakukan apa evaluasi, terus juga memastikan kembali, menanyakan, berdiskusi itu nggak boleh putus seperti itu. Tadi ya, kemudian perubahan yang diinginkan. Pastikan bahwa perubahan yang diinginkan itu bukan perubahan yang kita mau, bukan perubahan yang dimau oleh organizer atau oleh organisasi pendamping misalnya, tapi itu adalah perubahan yang memang dikehendaki oleh warga atau komunitas tempat di mana advokasi tersebut dilakukan. Kemudian siapa sasaran kita? Terus sasaran itu sasaran yang mau diadvokasi, apakah ini ke DPRD atau ke eksekutif atau ke perusahaan gitu ya. Itu nanti juga perlu dicek kembali dan pada saat yang sama juga tadi dengan siapa kita akan bekerja sama itu juga penting. Tadi selain bahwa soal advokasi ini nggak bisa dilakukan sendiri, tapi ada mungkin pihak-pihak lain yang juga mengalami persoalan yang sama dan jangan sampai misalnya solusi yang ditawarkan mereka sama solusi yang kita usung itu berbeda dan nanti bisa jadi kontraproduktif malah jadi di lapangan di tingkat tapak itu berseberangan gitu posisinya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mewujudkannya ini juga bagian dari apa namanya analisis GETSI terkait dengan tadi ya selain solusi juga mengerjakannya tadi ya bahwa ada jangan jangan sampai kita tidak melibatkan kelompok perempuan dan kelompok termarginalkan lainnya gitu ya karena asik sendiri kayaknya pengalaman kita nih di organisasi caranya begini 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 gitu ya tapi kita tidak mendengarkan masukan dari komunitas dari warga nah itu bisa bisa nggak tepat nanti strategi yang dipakai. Nah, ini tadi kan ada ya di tahapan berapa tuh? Di atas itu kan ada soal pemetaan kekuatan ya. Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, kita menetapkan melakukan pemetaan kekuatan. Nah, pemetaan kekuatan ini seperti apa ya? Terus ini beda ya sama analisis kekuatan nanti. Nah, ini kemarin sempat kita diskusi soal kekuatan yang visible, hidden dan invisible ya. Kekuatan yang visible itu yang nampak itu adalah proses-proses pembuatan kebijakan yang bisa diobservasi. Lalu ada kekuatan yang tersembunyi di balik layar, dia biasanya menentukan setting agenda pembahasan di apa namanya di ruang-ruang pengambilan kebijakan, tapi dia nggak hadir di situ gitu. Dia bisa dari telepon aja dia bilang veto gitu ya atau enggak tolak itu biasanya orang yang cukup punya pengaruh di apa namanya di lembaga pengambilan keputusan tanpa dia harus ada di situ. Misalnya kita bicara soal pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan di parlemen ya DPRD maupun DPR. Yang mempunyai atau yang memegang visible power atau kekuatan yang nampak adalah para wakil rakyatnya kan, orang-orang anggota legislatif yang terpilih lewat pemilu. Tapi sesungguhnya ada lagi kekuatan lain di luar itu, di luar gedung parlemen yang juga punya pengaruh
punya pengaruh untuk menentukan tuh RUU atau raperda yang dibahas tahun ini aja gitu. Nah, ini adalah kekuatan tersembunyi. Itu bisa misalnya dari partai politik, ketua partai. Kita tahu ketua partai tidak selalu ada di apa namanya di lembaga perwakilan ya. Seringkali dia apa namanya hanya apa namanya menyetir gitu ya, menyetir kelompok fraksinya lewat koordinasi atau konsolidasi internal partai. Nanti para anggota partainya yang ada di parlemen lah yang akan apa namanya mendeliver atau melaksanakan keputusan partai tersebut. Terus ada lagi juga pihak hidden power ini yang juga bukan dari partai politik. Teman-teman bisa jawab nggak? Tahu nggak siapa kira-kira? Yang punya power bisa menyetir, menggerakkan gitu. Kalau teman-teman apa suka baca gitu ya berita ya, itu kan suka ada yang disebut misalnya dengan oligark ya, oligarki, pemilik modal. Mereka-mereka yang punya apa ya? eh, kekuasaan ekonomi, bukan kekuasaan, kekuatan ekonomi gitu ya, punya perusahaan banyak, punya modal besar gitu. Mereka enggak terjun ke politik gitu ya. Mereka tidak jadi caleg, mereka juga tidak jadi cakada gitu ya. Tapi mereka apa? Membiayai, memodali orang-orang yang akan terjun ke politik. Nah ya, biasanya yang punya duit gitu ya Kak ya. Jadi mereka yang ada di belakang banget, bukan cuma di belakang layar kayak tadi ketua partai ya, tapi mereka yang memastikan. Jadi gini kayak kayak politik transaksional di mana dia memodali orang-orang untuk apa namanya terjun ke politik, tapi dengan harapan bahwa nanti apapun yang kamu lakukan kalau kamu terpilih itu akan juga menguntungkan dia gitu ya. Itu ada proses itu. Nah, itu yang disebut kemarin kekuatan tersembunyi. Nah, ini kemudian ada kekuatan lain yang juga perlu kita apa namanya telusuri ya, kekuatan eh, tidak nampak. Ini nggak ada wujudnya gitu ya, karena dia adalah semacam ideologi, keyakinan gitu ya. Apalah kalau kita bicara politik, propaganda gitu tidak kelihatan, tapi terasa nampaknya. Misalnya eh, ini bekerja dengan apa ya mesin-mesin tadi ya mesin propaganda di mana kesadaran publik terus dibuat untuk menjadi tidak kritis terhadap proses pengambilan keputusan, terhadap apa namanya situasi atau program-program yang sebenarnya nggak sesuai nih ya sama kebutuhan rakyat gitu ya. Tapi kan orang di apa sih disiasati supaya mendukung, dikasih apa program apa supaya diam, tidak kritis lagi supaya proses atau kebijakan yang lain yang lebih besar yang sebenarnya berdampak terhadap hajat hidup orang banyak itu tetap berjalan prosesnya. Nah, itu adalah kekuatan tidak nampak, visible, invisible, yang juga berbahaya dan kita perlu juga apa namanya ya, memetakan melihat itu siapa sih yang punya kekuatan-kekuatan tersebut gitu. Nah, ini masuk ke pemetaan kekuatan, ini perlu dilakukan untuk memahami jejaring dan hubungan antara orang-orang dan kelembagaannya. Siapa yang memiliki kekuatan dan kuasa untuk melakukan perubahan yang kita harapkan, dan siapa yang bisa mempengaruhi mereka. Tadi ya, kita bicara soal misalnya perubahan kebijakan lewat Raperda atau RUU. Yang punya kekuatan dan kuasa untuk mengubah kan si anggota legislatif. Tapi ada juga orang-orang yang bisa mempengaruhi kuasa mereka tersebut gitu loh. Misalnya ya tadi ya, ketua parpol atau mungkin nggak tahu ya kalau memang misalnya dia punya perusahaan gitu ya, tapi misalnya gini, di masa yang lalu kita bahas soal undang-undang atau RUU soal perlindungan pekerja migran, gitu kan. Ini kan untuk mengatasi persoalan, permasalahan teman-teman buruh migran yang sering mendapatkan kekerasan di tempat kerjanya di luar negeri. Kita mau punya undang-undang yang lebih melindungi mereka. Nah, masalahnya di komisi, di DPR yang membahas RUU tersebut, banyak anggotanya yang juga adalah pemilik apa? Pemilik perusahaan penyaluran jasa tenaga kerja. Nah, ini kan mereka jadi apa namanya? Bias ya, mereka bias karena mereka yang akan diatur, tapi mereka juga duduk sebagai pembuat kebijakannya seperti itu. Nah, itu juga banyak sekali kita temukan kasus-kasus seperti itu. Dan kalau teman-teman mungkin melakukan pemetaan anggota dewan terpilih itu juga akan makin banyak, bukan tren lagi ya, tapi fakta seperti itu. Misalnya di komisi yang bahas soal apa sih migas ya, tambang mineral, itu banyak mereka yang punya perusahaan tambang misalnya. Itu seperti itu. Jadi itu apa ya lawan atau yang dihadapi itu memang kenyataannya berat, makanya kita nggak bisa berjuang sendiri dan kita tidak bisa melakukan pekerjaan advokasi yang
tidak terorganisir dan tanpa strategi yang matang dan terencana. Oke, di soal pemetaan kekuatan tadi kita bicara siapa. Siapa yang membuat keputusan mengenai atau memiliki pengaruh langsung atas sasaran advokasi kita. Ya, jadi siapa nih ininya? Siapa tuh bisa orangnya atau bisa jabatannya yang melekat di apa namanya di proses tersebut gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita perlu tahu nih bagaimana keputusan tersebut dibuat, bagaimana upaya kita untuk mempengaruhi proses tersebut. eh Kalau melihat pada misalnya apa namanya tata tertib gitu ya, tata tertib dewan atau tata tertib di lembaga pengambilan keputusan yang lain itu kan ada jelas ya, misalnya harus ada proses pelibatan publik gitu ya dalam dalam apa namanya pembahasan misalnya. Nah itu terjadi enggak gitu ya. Tapi seringkali ruangnya untuk pelibatan publik itu sangat sangat sedikit dan sangat sempit dan kita harus bersaing dengan kelompok lain yang punya kepentingan juga di isu itu, tapi kepentingannya berbeda sama kita. Gitu ya. Kalau misalnya kita bicara soal isu yang terkait dengan kelompok perempuan, misalnya isu RUU KKG. Kita bicara soal RUU keadilan dan kesetaraan gender. Di saat yang bersamaan ada kelompok lain yang nggak mau nih RUU ini dibahas. Nah, ini kita memperebutkan ruang partisipasi publik dengan kelompok lain yang maunya menentang seperti itu. Nah, ini juga perlu kita petakan betul dan perlu kita apa namanya kita ambil ruangnya dan kita ambil ruang ini juga bukan 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 berarti kita demo gitu ya atau misalnya kita apa namanya melakukan cara-cara yang apa tidak simpatik gitu, tapi kita melihat tahapan jadwal pembahasan, terus juga mungkin memastikan kita punya kontak atau apa namanya narahubung di dalam dewan yang memang biasa mengurus jadwal persidangan tersebut. Ini yang disebut dengan yang dimaksud dengan bagaimana ya, bagaimana keputusan. Terus kemudian itu yang mengatur soal partisipasi publik, ada RDPU ya, ada RDPU, ada audiensi. Kemudian kadang-kadang mereka membuka sesinya sehingga kita bisa melakukan monitoring dan melakukan apa namanya apa tuh kalau kita melihat di balkon bikin fraksi balkon gitu ya itu bisa, tapi ada juga proses-proses pembahasan yang kita nggak bisa terlibat karena mereka membahasnya di puncak atau di hotel mana yang jadwalnya pun nggak dirilis gitu ya, nggak dikasih tahu ke publik gitu, mereka diem tahu nanti udah bahas fraksi atau komisi ini sudah pansus ini panja ini sudah selesai pembahasan loh, kita nggak tahu tuh mereka akan bahas pasal ini gitu ya. Tahu mereka sudah selesai, sudah sepakat, sudah deal gitu. Dan masukan kita nggak diakomodir. Bukan hanya masukan kita nggak diakomodir, tapi pembahasan mereka bertentangan dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Nah kemudian tadi ya, bagaimana keputusan tersebut dibuat? Kadang di ruang terbuka, kadang di ruang tertutup, kadang mereka hanya mengundang orang-orang tertentu gitu ya. Kadang mereka hanya ngeklaim aja bahwa oh ini sudah kok konsultasi, tapi konsultasinya dengan apa ya misalnya organisasi yang mereka bentuk sendiri misalnya kan seperti itu. Nah, kemudian kita perlu juga memetakan bagaimana sih upaya kita bisa mempengaruhi proses tersebut. Tadi ya, kita harus baik-baik punya betul apa namanya kontak sekretariat dewan, terus sampai ke TA tenaga ahli anggota dewan atau tenaga ahlinya apa ya komisi misalnya tenaga ahli balik. Kalau kita punya kontak mereka, kita bisa masuk lewat mereka dan kita bisa tanya jadwalnya kapan pembahasan ini gitu. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya dalam pemetaan kekuatan adalah siapa yang bisa pengaruhi orang-orang yang memiliki kuasa ini tadi. Kalau kita mungkin LSM atau NGO dianggap siapa sih gitu ya, nggak punya suara. Terus kadang-kadang ada lagi embel-embel apa namanya intervensi asing segala macam gitu ya, atau juga misalnya dianggapnya hanya melakukan ini tuh sebagai pekerjaan saja misalnya. Nah itu udah diremehin, disepelein, terus nggak akan tuh kita dilibatkan. Tapi misalnya kita bisa menggait siapa ya orang bukan influencer ya, saya bukan bilang influencer dalam konteks artis atau stand up comedy gitu, tapi orang-orang yang memang punya pengaruh dan didengar ketika dia bicara di publik itu ya. Apa sih kita mungkin bisa pakai apakah guru bangsa atau orang yang punya kepakaran gitu ya di satu bidang tertentu mereka bicara itu akan media akan meliput dan ini akan nyampe gitu ya, akan didengar juga oleh si para pembuat keputusan itu gitu bahwa apa yang mereka apa diskusikan, apa yang mereka bahas itu nggak sesuai atau nggak benar gitu. Nah itu
bisa juga mempengaruhi. Gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian pemetaan kekuatan yang lain terkait dengan siapa kawan dan siapa lawan kita. Terus dicek juga apa kepentingan mereka ya. Misalnya kita ketemu kawan yang sevisi gitu ya, sama gitu ya, mau mengadvokasi satu isu. Terus kita perlu juga ngecek kepentingan mereka apa terhadap isu itu. Terus lawan juga begitu. Kalau ada orang menentang isu yang kita advokasi, dicek juga kenapa gitu. Apa kepentingannya? Jangan-jangan hanya kepentingan sesaat gitu ya. Mereka nggak ada kepentingan strategis. Kepentingan sesaatnya artinya apa ya? Kayak pesanan kek atau hanya pesanan dari kelompok tertentu atau ya mereka memang anti saja sama kelompok masyarakat sipil itu juga bisa seperti itu. Oke, berikutnya adalah ini ya teman-teman ya. Tadi dari kita melakukan apa namanya pemetaan kekuatan itu akan muncul hasilnya seperti ini ya, bukan hasilnya ya. Kurang lebih kita bisa menaruh nih tadi peta jejaring kekuatan. Misalnya eh, ada pihak yang mendukung kita gitu ya, mendukung isu kita. Tapi dia nggak punya pengaruh gitu ya. Ini ada eh, misalnya ini banyak nih justru banyak orang yang suka sama isu kita tapi dia nggak punya pengaruh dalam proses itu. Sementara orang yang punya pengaruh atau pengaruhnya sedang-sedang saja, apalagi pengaruhnya besar, itu kita punyanya sedikit, hanya sedikit dari hasil pemetaan itu hanya sedikit orang yang ada di apa sih kita bilangnya nih kuadran ya, kuadran kanan atas pojok itu sedikit. Yang itu juga berarti PR nanti PR di strateginya gimana atau misalnya ada juga pihak-pihak yang punya pengaruhnya besar mereka pengambil keputusan tapi mereka posisinya netral nanti strategi advokasinya adalah bagaimana menggeser pihak-pihak yang netral ini ke kanan supaya mereka mendukung gitu terus yang semoga sih kebanyak orang yang posisinya netral-netral saja gitu ya netral-netral saja meskipun mereka tidak mendukung tapi yang penting jangan jangan sampai mereka menolak kalau mereka menolak berarti kita energinya butuh effortnya butuh dua ya apa namanya memastikan penolakan itu tidak mengalahkan dukungan dan memastikan yang mendukung tetap mendukung gitu. Nah ini akan kalau misalnya dari pemetaan itu ternyata banyak uh, yang menolak di kuadran yang sebelah kiri nih di kolom kiri lebih banyak. Nah itu strateginya bagaimana tuh untuk mengatasi itu mungkin harus pilih strategi ulang, pilih strategi lain gitu ya karena sudahlah dukungannya rendah, banyak yang menolak, terus juga baik yang orang yang tidak punya pengaruh gitu ya, kayak masyarakat awam menolak, sampai yang pembuat keputusan juga menolak. Nah itu pikirkan lagi isu yang dipilih, terus dilakukan lagi strateginya. Jangan-jangan memang kita salah membaca situasi. Gitu. Ini ya teman-teman nanti bisa bisa diisi ketika kita tadi melakukan memetakan tadi pihak-pihak siapa-siapa si aktor-aktornya. Nah, ini untuk mengingatkan saja bahwa tadi kita bicara soal power ya, bicara soal kekuatan dan siapa yang punya kuasa. Nah, kita kemarin juga sudah sempat disinggung bahwa advokasi itu terjadi tidak di ruang hampa, tidak hanya di ruang-ruang konferensi atau tidak hanya di ruang sidang DPR atau DPRD atau di Istana Presiden, tapi juga di berbagai level, di berbagai jenjang. Kemarin kita sudah diskusikan. Yang mau diubah itu bisa terjadi di berbagai level, di level individu, di rumah tangga sendiri, gitu ya, mengubah norma pola pikir yang patriarki gitu ya, yang tidak setara, terus juga di tingkat kelompok atau komunitas, lalu di level nasional. Nasional ini bukan cuma geografisnya ya, tapi juga jenjang apa namanya pembuatan atau pengambilan keputusannya. Kemudian di level internasional. Kemarin kita sempat diskusi ini ya, teman-teman bicara soal apa namanya banyak kerja-kerja yang dilakukan di level lokal gitu ya. Apalagi dengan kendala ICT, kendala di aspek apa namanya informasi komunikasi dan teknologi satu itu, terus kedua juga kendala di atau ketimpangan apa namanya penyediaan tersedianya energi gitu ya. Jangankan katanya mau mengakses internet, orang listrik aja bisa bisa setengah hari itu nggak nyala gitu kan. Nah, itu kadang-kadang teman-teman nggak tahu nih apa yang dibahas di level nasional apalagi internasional. Nah, sehingga merasa ada keterputusan gitu ya dengan apa yang dilakukan di luar sana gitu ya. Padahal sesungguhnya yang kita lakukan di level nasional atau di internasional seringkali berdasarkan apa yang menjadi permasalahan atau isu di tingkat lokal. Gitu. Aku mau kasih contoh misalnya apa namanya kemarin bicara soal perkawinan anak ya.
perkawinan anak itu dialaminya di tingkat komunitas kan, di tingkat warga gitu ya. Tapi di nasional juga teman-teman merespon berusaha mendorong perubahan kebijakannya. Nah, kemudian di diskusi kemarin kita tahu bahwa ternyata ini masalahnya bukan cuma di Indonesia aja, di negara-negara di Asia Tenggara pun masih banyak. Apalagi di misalnya di Afrika, dan bukan cuma di Afrika, bahkan di benua Amerika itu, di Amerika Selatan juga itu masih masih banyak gitu ya. Sampai beberapa waktu lalu ketika ada berhasil di apa namanya diatur oleh parlemen, itu mereka tuh sorak-sorak gitu loh, apa namanya, gembira sekali sama seperti yang kita alami ya. Itu menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan anak yang kita pikir hanya dialami atau terjadi di kampung kita, ternyata di benua atau di tempat yang lain itu juga jadi masalah, dan banyak masyarakat sipil di sana yang juga berusaha mengubah gitu ya, mengubah situasi tersebut gitu. Dan kadang kalau misalnya nggak nyampe gitu ya cerita atau inspirasinya, kan kita merasa kita doang nih yang melakukan ini, capek sekali gitu ya, karena merasa berat, sudah bertahun-tahun membahas ini, mendiskusikan ini, tapi selalu ada kasus lagi. Tapi karena apa ya, inspirasi atau kemenangan-kemenangan kecil yang apa namanya terjadi di tempat lain itu tidak sampai ke kita gitu ya. Nah, ini untuk apa namanya, menggambarkan bahwa apa yang dilakukan di tingkat komunitas juga dilakukan juga di komunitas yang lain di Indonesia maupun di tempat lain. Oke, ini ya lagi ya, karena kan kita benang merahnya adalah GETSI. Jadi perlu mengaitkan setiap tahapan yang kita lakukan dengan gender dan interseksionalitas. Tadi bicara soal pemetaan kekuatan. Nah, sekarang kita mau masuk ke ini ya, soal analisis kekuatan. Nah, tadi bicara soal kekuatan yang visible, apalagi hidden dan invisible. Nah, kemudian ada sebenarnya jenis-jenis kekuatan itu berbeda-beda di setiap level atau di ininya ya, tergantung derajat pengaruhnya. Nah, ini penting untuk memeriksa, mengetahui dan mengecek soal ini karena nanti akan juga mempengaruhi strategi atau taktik yang kita pilih. Jadi jenis kekuatan itu ada yang namanya power over. Power over ini adalah kekuatan dominan ya. Jadi kekuatan yang berlebih itu, yang kuat terhadap yang lemah. Nah, ini termasuk kekuatan untuk mengeksklusi pihak yang lain karena gendernya, karena rasnya, karena etnisnya, karena pendidikannya, karena lokasi geografisnya gitu ya. Nah, ini namanya power over. Jadi yang punya power over itu dia bisa tuh ya mengeksklusi pihak-pihak tadi, pihak-pihak yang powernya tuh lebih lemah dari dia. Tuh, nah, ini namanya power over. Nanti kita bisa diskusi ya di sini ya, teman-teman bisa nggak membedakan masing-masing kategori ini. Nah, kemudian yang kedua adalah power to. Power to itu adalah kemampuan untuk memutuskan suatu tindakan dan melaksanakan keputusan tersebut. Ya gitu. Jadi kita punya kuasa untuk melakukan advokasi, bisa punya kuasa untuk memutuskan untuk melakukan aku mau ikutan aksi gitu. Terus kita melaksanakan apa? Kita ikut aksi itu gitu loh. Aku power to-nya misalnya aku nggak mau nih calon yang ini nih, caleg yang ini kepilih gitu ya, karena dia misalnya apa, ABCD. Aku nggak mau calon kepala daerah yang ini, kenapa, karena ABCD, dia nggak punya program yang jelas, terus selama ini juga hanya memperkaya atau menguntungkan kelompoknya. Jadi aku punya power untuk tidak memilih mereka, itu power to. Jadi kemampuan untuk memutuskan tindakan untuk tidak memilih atau memilih calon tertentu, dan kita melaksanakan itu di mana, di tempat pemungutan suara ya. Jangan misalnya, nggak, ini penting karena tidak semua orang punya power ini. Ada orang yang, aduh aku milih siapa ya, atau dia nggak punya kekuasaan atau kemampuan untuk memutuskan untuk dirinya sendiri. Dia tidak punya agensi. Jadi dia tuh selalu apa ya, disuruh atau diarahkan ya. Itu berarti dia nggak punya power tuh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah power with, kekuatan kolektif. Ini kekuatan kolektif melalui pengorganisasian untuk membangun solidaritas dan aksi-aksi bersama. Nah, ini biasanya power with ini kencang nih, kuat di organisasi-organisasi masyarakat sipil, di organisasi gerakan, di organisasi apalagi organisasi masyarakat, ormas gitu ya. Ini kuat power with, jadi kekuatan kolektif mengajak orang-orang, mengajak komunitas, mengajak warga untuk sama-sama melakukan apa, aksi advokasi atau bentuk-bentuk solidaritas lainnya. Nah, kemudian yang terakhir ini juga sangat penting sebenarnya adalah power within.
Power within adalah kepercayaan diri personal, sering dikaitkan dengan budaya, agama, atau aspek identitas lainnya. Ingat ya yang kemarin yang interseksionalitas ya. Ini mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang yang dapat diterima dan dianggap sah atau wajar gitu ya. Nah, ini kayak ke apa namanya? eh, saya yakin nih perubahannya nih bisa gitu ya. Kenapa? Karena saya bisa ngajak satu hari saya bisa ngajak 3 orang, saya bisa bisa meyakinkan 3 orang gitu ya untuk ikut gitu. Itu power within. Jadi dia punya kepercayaan diri gitu ya. Kalau orangnya nggak punya power within dia akan, aduh aku kayaknya nggak bisa deh meyakinkan orang lain. Kamu aja deh gitu ya. Aku bagian-bagian apa ketik mengetik aja deh misalnya. Nah, kalau yang punya power within dia bisa misalnya dia berani tampil gitu ya, berani menghadapi kekuasaan gitu ya, speak truth to power, berani apa kalau misalnya ada undangan gitu, undangan, oke, organisasi A ini boleh nih ikutan di audiensi misalnya, atau enggak ada anggota legislatif yang datang untuk apa namanya? Mereka tuh kalau antar antar sidang tuh suka ada ini kan ke lapangan kan. Nah, terus kalau dia punya power within, dia akan bilang, oke, nanti aku aja yang bicara, aku yang menyampaikan. Nah, itu kekuatan dari dirinya sendiri, kepercayaan diri personal seseorang untuk bisa apa namanya menyuarakan atau menyampaikan aspirasi atau apa yang menjadi kepentingannya dia. Nah, kenapa ini penting? Nanti kita akan lihat kaitannya dengan apa namanya apa yang pilihan strategi atau pilihan taktik itu ya. Terus juga, nah tadi ada jenis kekuatannya, terus ranah atau di mana kekuatan itu di exercise, di apa namanya ya, dilaksanakan gitu ya, diwujudkan. Nah, yang pertama di ranah publik, di tempat kerja, teman-teman, kalau yang sudah punya pengalaman kerja mungkin bisa lihat ada power over misalnya antar atasan dengan bawahan misalnya ya. Eh, aku mau cuti nih gitu ya, ada kebutuhan atau merawat keluarga yang sakit. Oh, tidak boleh, kamu kan jatah cutinya sekian. Nah, itu dia punya power over atas stafnya gitu. Terus di politik juga seperti itu. Kemudian di sistem hukum dan di ruang-ruang publik yang lain. Itu power over, power to, power with, dan power within itu juga bisa kita lihat gitu loh, nampak ininya. Apa namanya, dipakainya gitu ya. Nah, kemudian di ruang privat itu meskipun ya itu di rumah sendiri gitu ya, di rumah tangga, di keluarga, itu ada juga relasi power, relasi kuasa gitu ya, dalam hubungan dalam keluarga, termasuk perkawinan maupun orang dalam hubungan pacaran ya, hubungan asmara gitu, dan juga dalam konteks hubungan seksual itu juga terjadi gitu. Nah, ini untuk membuka bahwa dalam setiap ranah, di setiap relasi, baik antar orang individu dengan individu, individu dengan masyarakat, atau individu dengan negara, itu tadi exercise power-power itu juga terjadi ya, relasi-relasi kuasa itu terjadi dan muncul. Nah, ini ya, ini karena kita apa namanya menerapkan apa berupaya untuk mengintegrasikan prinsip GESI, selalu pertanyakan apa sih yang perlu ditanyakan ini karena kan supaya kita tidak menyimpang atau melenceng dari apa namanya tujuan atau cita-cita untuk mewujudkan perubahan yang berperspektif dan mempertimbangkan prinsip GESI. Pertama, apa saja dimensi gender dan dampak dari hubungan kekuasaan yang terjadi tadi di ranah privat maupun di ranah publik maupun di ranah intim, itu apa saja dimensi gender yang ada gitu ya, yang muncul. Terus dampaknya seperti apa sih bagi perempuan maupun bagi kelompok rentan lain? Nah, kemudian dicek juga tuh siapa yang memegang kekuasaan ini, pihak-pihaknya ya. Si A anggota dewannya atau enggak anggota dewannya perempuan, tapi yang punya kekuasaan sebenarnya suaminya misalnya. Jadi perempuannya ini hanya tokenisme, hanya di apa namanya dicalonkan karena dia udah nggak bisa lagi misalnya nyalon karena 2 periode kan batasnya misalnya. Terus kemudian bagaimana perempuan dikecualikan dari pengambilan keputusan tentang isu ini misalnya. Jadi ketika ada pembahasan, ada audiensi, ada RTPU yang diundang, yang dilibatkan itu misalnya nggak ada tuh kelompok perempuan. Nah, kita harus menuntut meminta ruang itu. Kemudian bagaimana sih perempuan bisa terlibat secara aktif dalam mempengaruhi pekerjaan advokasi ini ya. Terus kelompok mana yang dikecualikan, terus kemudian suara siapa yang tidak didengar dan perlu didengar. Nah, mungkin pihak-pihak inilah yang perlu kita dekati, perlu kita tanyakan, terus kenapa hambatannya apa sih yang membuat mereka tidak bisa terlibat. Nah, sehingga itu juga bisa menjadi apa namanya bagian dari taktik kita untuk kemudian apa namanya challenge ya proses yang terjadi karena tidak partisipatif misalnya. Karena tidak ada partisipasi sehingga isu atau kepentingan mereka tidak tersampaikan.
Seperti itu. Nah, kemudian ini penting juga di mana keputusan itu dibuat. Apakah di ruang yang tertutup bagi perempuan? Terus kalaupun ada perempuan yang terlibat, perempuan yang mana? Nah, ini juga penting teman-teman untuk selalu mengecek dan mempertanyakan. Jangan asal ada perempuan yang diundang atau dilibatkan, tapi ternyata dia nggak, satu dia nggak punya perspektif, dan kedua dia nggak punya keberpihakan terhadap apa yang menjadi isu kepentingannya perempuan banyak gitu misalnya. Ini juga perlu kita selalu pertanyakan. Nah, yang terakhir, bagaimana kita mengatasi hambatan yang ada ya. Hambatannya bisa berupa norma sosial, sikap atau kepercayaan yang apa namanya kolot gitu ya, atau juga undang-undang yang ada gitu yang menghambat apa yang perubahan yang ingin diusung atau dicapai. Nah, strategi apa yang akan kita gunakan untuk mengubah situasi tersebut, gitu, untuk mengubah kekuasaan yang timpang dan opresif tersebut, seperti itu. Nah, ini tadi misalnya contoh dari proses yang kita lakukan tadi ya, dari kemarin sampai tadi, nanti bisa kira-kira seperti ini gitu ya, kalau teman-teman bikin apa namanya rencana advokasi, strategi advokasi. Tadi kemarin kita sudah bicara soal eh, tujuan advokasinya mau apa sih gitu ya, dan ada tujuan besar. Tujuan besar ini tujuan yang nggak mungkin kita capai sendiri. Jadi tujuan besar ini jangka panjang juga, bisa 5 tahun, 10 tahun, tapi itu adalah sesuatu yang kita cita-citakan. Misalnya apa? Kalau kita bicara mau menyelamatkan lingkungan, itu kan besar banget ya. Bagaimana tapi menyelamatkan lingkungan itu dalam waktu berapa lama kita bisa menyelamatkan itu dengan sumber daya yang kita punya. Nah, ini perlu diturunkan teman-teman, perlu diturunkan ke perubahan yang lebih spesifik. Tadi ada indikator SMART itu bisa dicapai dalam jangka waktu yang kita punya, terus juga realistis, dapat dicapai, bisa diukur gitu ya, terus juga spesifik gitu. Jangan besar banget misalnya tadi selamatkan lingkungan, tapi lingkungan apa, kenapa gitu, mau seberapa diselamatkannya gitu, terus seberapa besar yang perlu kita lakukan. Nah, kita bisa menentukan yang spesifik. Jadi sasarannya itu sasaran kebijakannya lebih spesifik ya. Siapa kalau misalnya apa deh teman-teman bisa kasih contoh nggak perubahan yang spesifik di isu lingkungan misalnya. Eh, kita bicara soal eh, apa kemarin em, menurunkan emisi misalnya atau mencegah supaya tidak suhu muka bumi tidak naik itu kan besar dan seberapa sih kita bisa berkontribusi di proses-proses atau tujuan tersebut gitu ya. Nah, makanya yang bisa kita lakukan adalah melakukan atau merumuskan perubahan spesifik yang bisa kita kontribusikan pada tujuan besar tersebut. Itu misalnya mengurangi sampah plastik di komunitas ini gitu ya. Nah, itu bisa, itu sangat bisa dicapai karena yang ditarget adalah komunitas dan lebih dekat gitu ya, pengurangan sampah plastik kita bisa misalnya dengan kampanye supaya apa jangan lagi pakai plastik, pakai tas belanja yang bisa dibawa sendiri gitu ya, tidak terus mengurangi botol apa minum kemasan plastik kalau kemana-mana bawa apa namanya tumbler sendiri, nah, itu bisa. Terus kalau ada acara-acara kegiatan juga makannya pakai daun gitu ya, terus tidak pakai kemasan sekali pakai atau tidak pakai kemasan plastik. Nah, itu adalah perubahan atau perubahan-perubahan spesifik yang bisa kita advokasi dan lebih dekat dan achievable ya, lebih bisa dicapai gitu ya. Nah, itu kan jadi sasarannya itu bisa kebijakan. Untuk perubahan spesifik ini bisa kebijakan. Kalau kebijakan pastikan ada apa namanya indikator SMART itu terpenuhi. Tadi ya jangan kebijakan yang terlalu besar yang kita tuh nggak bisa mungkin mencapainya gitu dalam 5 tahun. Misalnya butuh misalnya mengusulkan RUU baru yang perlu riset dulu, terus juga perlu bukti dulu. Nah itu kan riset itu nggak sebentar. Membangun bukti itu juga nggak sebentar. Nah ini kalau kita cuma punya misalnya kepengurusan kita cuma 5 tahun, nah itu pikir-pikir dulu. Jadi kebijakan yang bisa kita lakukan dalam kurun waktu yang memang kita punya. Kemudian ada juga perubahan sikap, perilaku, dan norma sosial. Ini yang sulit sebenarnya. Kita bicara norma sosial ini sesuatu yang sudah sangat melekat ya di dalam benaknya masyarakat dan itu agak sulit gitu untuk mengubahnya sehingga perlu pelan-pelan sedikit demi sedikit sampai kemudian itu bisa menjadi norma sosial yang baru. Misalnya apa? Kemarin kita diskusi soal keberhasilan teman-teman mendorong undang-undang TPKS gitu ya. Terus untuk mengubah norma sosialnya di banyak tempat publik ada misalnya poster bahwa apa namanya tindak pidana apa
kekerasan seksual itu merupakan satu tindak pidana. Jadi siapapun yang melakukan diancam pidana. Itu ada poster-poster di kampus ya atau enggak di ruang di kantor-kantor sekarang sudah harus punya pedoman penghapusan kekerasan seksual di tempat kerja. Kemudian di ruang publik di transportasi umum di kereta, saya kalau naik kereta setiap beberapa saat pengumuman menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 kekerasan seksual diancam pidana gini gini gini. Jadi kalau ada yang melihat atau mengalami silakan melaporkan. Nah, ini bagian dari upaya mengubah norma sosial untuk tidak lagi menormalisasi kekerasan seksual gitu ya. Jadi untuk menanamkan norma yang baru bahwa kekerasan seksual itu akan kena pidana. Jadi kamu nggak boleh melakukan kekerasan seksual ke orang lain. Nah itu ada dibentuk norma yang baru itu lewat media, lewat kampanye. Tapi sebelumnya sudah punya dulu undang-undangnya, sudah berhasil teman-teman 10 tahun bikin undang-undang itu. Nah, gitu. Itu perubahan spesifik, tapi juga penting melihat dari dalam analisis kekuatan levelnya di mana, di desa, di komunitas, di keluarga, atau di negara, seperti itu. Nah, kemudian sasaran dari yang mau kita lakukan itu siapa ya? Tadi sudah disampaikan siapa aktornya, terus posisinya itu apa terkait isu ini. Posisi ini bukan bukan like titelnya ya, tapi posisinya tuh mendukung, dia netral atau dia menolak gitu. Terus kemudian siapa yang bisa mempengaruhi mereka, mempengaruhi si pembuat kebijakan. Siapa yang punya pengaruh ke dia, terus bagaimana posisi si orang-orang yang punya pengaruh ini. Sama yang mendukung, dia netral atau menolak, terus dia di level pengaruhnya tuh tinggi atau rendah gitu ya. Kalau misalnya ketua parpol, dia itu pengaruhnya tinggi ya ke anggota ini ya, ke anggota apa? Anggota dewan ya. Karena kamu bisa direcall kalau nggak sesuai dengan kebijakan partai misalnya. Kemudian berikutnya adalah nanti ada juga, nah karena sudah ada pemetaan tadi, terus kita bisa memutuskan tuh masukkan ke dalam strategi taktik yang mau kita lakukan, apa yang bisa mempengaruhi si para pembuat keputusan itu. Terus apakah ide, gagasan, pemikiran, teori, atau dia orangnya baru percaya kalau ada bukti ilmiah gitu ya, kalau ada riset, oh risetnya begini, misalnya sekian ratus ribu orang terdampak, ada loh risetnya nih, risetnya kerjasama sama BRIN misalnya, atau kerjasama dengan lembaga riset universitas, kita sodorkan, terus mereka, oh iya benar juga ya, jadi yang selama ini disuarakan, ya memang ada bukti bukti apa namanya bukti ilmiahnya. Nah itu bisa tuh dia berubah pikirannya jadi dari menolak menjadi mendukung karena dia orang yang percaya sama ilmu pengetahuan. Tapi kalau sasaran kita adalah orang yang nggak percaya sama ilmu pengetahuan, itu lain lagi, itu beda lagi. Dia butuh diyakinkan dengan apa namanya taktik yang lain misalnya. Bisa lewat tekanan publik, gitu ya, demo gitu. Bisa juga lewat tekanan kelompoknya, artinya rekan-rekan koleganya itu semua sudah menyuarakan hal yang sama, tapi kan dia kemudian akan merasa, oh apa yang salah ya dari pemikiranku atau dari posisiku gitu, kok orang-orang kok pada mendukung gitu ya. Nah itu bisa kita strategi atau taktiknya adalah melibatkan dia dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, seminar, terus juga ada dialog-dialog kebijakan, kita bawa dia ke kampus biar didengar tuh aspirasi mahasiswa gitu ya. Nah itu bisa pilihan taktiknya bisa seperti itu kata dia karena kita punya pemetaan pengaruhnya dia seberapa, terus juga posisinya dia terhadap isu gitu. Ada juga efek kejut ya. Efek kejut itu misalnya kalau sekarang ini kan no viral, no apa ya? Kalau nggak viral nggak ditangani gitu ya kasusnya. Nah ini bisa juga kita pakai strategi taktik taktik ini gitu ya untuk memviralkan sesuatu. Terus nanti dia akan apa sih namanya? Lihat tuh dia kalau biasanya wartawan tuh kan gini viral di medsos, nanti wartawan akan ngejar dia ketika ketemu sama si para apa ya orang-orang yang punya kuasa ini gitu ya. Dia akan menanyakan ini gimana soal kasus ini atau soal isu ini. Nah itu baru udah diusut, baru udah itu dibahas di ruang-ruang pembahasan gitu. Terus kemudian tadi ya dimensi kekuatan. Kita bicara soal jenis-jenis kekuatan. Nah apa sumber umat utama kekuatan mereka? Apakah nampak, tersembunyi, atau tidak terlihat? Gitu. Kekuatan utamanya mereka misalnya secara politik, gitu ya. Karena apa? Kekuatannya itu karena mereka apa dari hasil pemilu elektabilitasnya besar banget. Suara pendukungnya dia 2 kali lipat dari suara yang ada di apa caleg atau kandidat berikutnya misalnya. Nah itu sumber utama kekuatannya dia itu adalah punya basis konstituen, gitu ya. Atau misalnya
nggak tahu kenapa orang ini nggak terkenal, nggak tenar, nggak punya pengalaman politik gitu ya, tapi bisa kepilih. Oh ternyata dia pengusaha. Kan itu juga kita bisa cek sumber kekuatannya tuh eh, di mana, kenapa kok dia bisa kepilih kayak gitu. Atau dia sebenarnya bukan politisi, juga bukan pengusaha, tapi dia populer di masyarakat. Ya di orang-orang tuh sudah kenal dia lama, udah kenal dia baik, dia bahkan dari misalnya apa? Dari kepala RT jadi kepala desa, terus jadi naik ininya ya apa namanya ikut pemilihan-pemilihan di jenjang berikutnya, semakin besar dukungannya kan. Tapi bukan karena dia punya modal, juga bukan karena dia politisi karir, tapi karena dia eh, dikenal diketahui publik secara luas sebagai pemimpin yang baik misalnya atau mau mendengarkan. Nah, itu bisa kita lihat sumber kekuatannya dari mana. Nah, itu juga mempengaruhi taktik yang kita pilih ketika kita mau menyasar si orang ini gitu ya. Nah, kemudian tadi ya sekutu memetakan siapa kawan dan mitra kita dalam isu ini, kemudian pengaruh mereka dan posisi mereka serta perannya gitu ya tadi. Kalau kawan dan mitra pasti sudah sama gitu ya tujuannya dan visinya itu sudah dekat gitu ya. Tapi kita cek juga pengaruhnya. Jangan-jangan kita berkawan yang berteman sama-sama nggak punya pengaruh gitu ya. Terus ya kita harus cari juga teman seperjuangan yang punya lebih besar gitu ya pengaruhnya untuk menggedor si pintu-pintu pembahasan yang tertutup itu gitu loh. Jadi sebanyak mungkin kawan dan mitra itu semakin baik. Kemudian nah dari hasil bacaan itu implikasinya kemudian pilihan-pilihan strategi dan taktik serta kegiatan advokasi yang perlu dilakukan itu apakah berpengaruh terhadap apa yang pilihan strateginya apa, terus kemudian itu berpengaruh nggak dengan apa yang sedang atau sudah kita kerjakan, ada nggak yang perlu diubah, atau jangan-jangan yang selama ini kita lakukan itu tidak menyumbang apa-apa gitu loh. Nah itu perlu dicek dan diperiksa kembali. Jadi memang gitu ya, dicek lagi, direview lagi, dilihat lagi. Karena kan ini semua tahapan ini tidak dilakukan dalam satu waktu. Seringkali ini prosesnya itu bertahun-tahun, gitu teman-teman. Jadi ketika misalnya setelah menemukan kawan baru, oh iya ternyata pengalamannya dia dengan waktu sebentar bisa seperti ini, karena dia melakukan ini gitu. Nah itu bisa kita ambil pelajaran dan kita bisa mulai apa namanya menguji metodenya dia dalam upaya kita seperti itu. Nah, ini ya tadi dari pemetaan apa namanya analisis kekuatan itu, kemudian bisa kita memilih taktik advokasi yang mau kita lakukan. Taktiknya, pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita cek ketika menentukan taktik advokasinya, bagaimana taktik itu bisa menciptakan tekanan nyata pada target tadi ya target advokasi. Taktik apa yang paling mungkin berhasil? Ini mesti dicek. Misalnya demo terus, tapi udah berapa kali demo nggak berhasil, ya jangan-jangan salah taktiknya gitu. Dia butuh pendekatan personal misalnya ya, itu juga eh, bisa jadi pertimbangan. Kemudian alat mana yang mungkin paling efektif? Alat itu perangkat ya, perangkat advokasi ya, bukan alat tools, bukan apa namanya, bukan instrumen gitu. Nanti kita lihat ada alat advokasi itu apa aja sih, nanti kita cek. Nah, nanti taktik ini juga itu ya menentukan alat mana yang paling efektif untuk menghadapi tadi pemetaan yang sudah dilakukan. Pengaruhnya sekian atau orang yang nggak berpengaruh, orang yang punya pengaruh besar tapi dia belum mendukung. Itu taktiknya apa? Pakai alat apa? Terus orang yang pengaruhnya sih ini ya orang yang pengaruhnya sedikit, bagaimana kita mau dia mendukung kita dan supaya pengaruhnya lebih besar misalnya. Nah, itu juga bisa ada pilihan-pilihan taktiknya gitu ya. Nah, tadi ya urutan atau kombinasi alat apa yang akan memaksimalkan tekanan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Kemudian apa yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan pilihan alat pilih yang dipilih tersebut. Jangan-jangan kita nggak punya pengalaman riset misalnya ya. Kita butuh nih expert yang menguasai isu ini atau memahami isu ini, atau kita butuh apa sih bukti pendukung gitu ya untuk isu ini gitu ya. Kita bisa minta atau kita bisa berjejaring dengan lembaga, organisasi atau apa sih namanya periset itu yang memang punya kepedulian dan tahu cara melakukannya dan cara menyajikan bukti tersebut supaya meyakinkan. Nah, ini apa namanya bisa juga dipilih gitu ya. Dan kita tidak mungkin bisa melakukan semuanya sendiri gitu. Apalagi dan juga seringkali kita tidak apa namanya punya gitu ya kemampuan itu gitu, sehingga perlu juga rendah hati dan mau mencari tahu di mana sih aku bisa menutupi apa namanya ketidaktahuan ini atau menutupi gapnya ini, bolongnya dari strategiku ini dengan berjejaring dengan siapa.
Kemudian menghitung-hitungan untung rugi memakai alat itu gitu ya. Tadi perlu dicek juga. Jangan-jangan kalau pakai cara ini terus seminar terus gitu, tapi nggak ada engagement, tidak ada upaya pendekatan persuasif gitu ya. Ya kan berarti kita sudah buang-buang sumber daya gitu ya. Karena kita hanya mengundang dia hadir, habis itu nggak ditindaklanjuti, nggak apa namanya nggak dikontak misalnya ya itu juga percuma seperti itu. Kemudian selain itu adalah praktik baik apa yang bisa dikembangkan dan hal baru apa yang bisa kita lakukan. Tadi ketika misalnya ketemu relasi atau kenalan baru, berjejaring baru, mungkin ada apa ya namanya ya diskusi dan memunculkan ide gagasan. Oh ternyata ada praktik baik di tempat A, kita juga bisa pakai cara itu seperti itu. Ini masuk ke soal perangkat advokasi tadi, alat itu ya, alat atau toolsnya itu ini ya. Jadi di mana tuh sebelah kiri itu kan ada derajat ya, derajat perubahan yang mau disasar ya. Ada kesadaran, awareness, lalu ada will, kehendak, lalu ada action. Yang paling tinggi itu action. Kita berupaya mengubah orang untuk bisa sampai ke tingkat action gitu ya. Jadi misalnya karena misalnya apa tujuan objektif advokasi adalah perubahan kebijakan. Jadi kita nggak cukup sampai dia sadar bahwa ini perlu diatur, nggak cukup dia bilang oke deh nanti saya atur saya bahas. Nah kita perlu dia sampai action sampai dia ketok palu sampai dia jadi itu barang gitu ya. Nah itu yang mau kita sasar ya. Nah di sisi yang kanan ada khalayak ya, audiens itu khalayak apa namanya kategorinya khalayak dan apa namanya orang-orang atau pihak-pihak yang sebenarnya bisa mendukung pekerjaan kita. Ada publik, khalayak umum, masyarakat awam. Lalu ada influencer. Influencer ini bukan influencer TikTok atau influencer itu ya selebriti ya, tapi influencer orang-orang yang bisa mempengaruhi gitu. Kemudian ada pembuat keputusan, decision makers. Nah, yang mau kita lakukan adalah alat mana yang bisa apa namanya mengubah aksi, mengubah orang sampai melakukan aksi eh, itu ya jadi baik publik influencer maupun decision maker itu sampai ada aksinya gitu ya. Nah misalnya nih teman-teman apa namanya untuk bentar, decision maker dia adalah pembuat keputusan. Untuk membangun kesadarannya dia awarenessnya dia kita bisa melakukan policy maker education ini kayak model diklat gitu ya kalau mereka baru kepilih biasanya parlemen apa kok parlemen sih lembaga itu ada yang ngasih kayak diklat pendidikan soal proses pembuatan undang-undang gitu ya. Mereka tuh suka ada seperti itu. Terus juga melakukan riset atau analisis tadi ya, riset atau analisis kebijakan supaya dia tahu misalnya dia anggota dewannya baru nih, belum bukan orang yang incumbent gitu ya. Hasil riset, jadi dia tuh bisa apa ya terinformasikan mengenai isu itu misalnya. Juga demonstration program itu bukan demonstrasi ya, bukan demo yang di jalan tapi kayak ditunjukkanlah program-program misalnya program kita minta apa sih misalnya akses permodalan misalnya ya akses modal bagi perempuan pengusaha kecil dan menengah usaha mikro kecil dan menengah gitu ya tunjukkanlah program yang bisa dicapai kalau ada akses modal bagi perempuan pengelola UMKM gitu. Jadi demonstration program menunjukkan apa yang bisa terjadi dengan dukungan yang kita peroleh dari dia. Seperti itu. Ke atas juga seperti itu. Kita bisa pilih nih misalnya untuk decision maker supaya dia bisa sampai tingkat aksi apa namanya perubahannya lobby litigation itu artinya apa ya advokasi pendampingan untuk mengubah atau merumuskan kebijakan. Terus juga model legislation sama regulatory feedback. Jadi ini tuh kayak kita memberikan apa hasil review terhadap RUU, kita kasih masukan. Terus juga misalnya ada mereka mengeluarkan kebijakan, kita lakukan apa review kebijakan, analisis kebijakan, bikin policy brief misalnya seperti itu. Nah, ini banyak cara dan itu akan tergantung dengan hasil pemetaan kita gitu ya. Jadi ini nggak bisa dijelaskan satu-satu dan bagaimana caranya karena nanti tidak kontekstual ya. Aku sih tadi kemarin kita sudah sepakat bahwa hari ini kita kalau bisa diskusi aja, tapi teman-teman sudah ada gambaran
soal apa yang pilihan-pilihan taktik yang atau perangkat yang bisa dipakai dan yang tersedia. Sepertinya sama lagi-lagi mengintegrasikan Getty dalam tahapan yang akan dilakukan. Nah, terkait taktik yang dipilih, apakah sudah mengidentifikasi dan menyertakan peluang bagi perempuan untuk terlibat sebagai cara untuk berorganisasi, juga untuk dalam mengidentifikasi isu dan prioritas mereka sendiri. Ingat ya, ketika bahas soal isu perempuan, maka bukan kita yang apa namanya menyuap atau memasok gitu, itu harus datang dari perempuan itu sendiri. Kemudian ya pengalaman dan kepercayaan dirinya akan meningkat juga nggak sih sama taktik yang kita pilih gitu. Terus kemudian berikutnya adalah apakah sudah mengidentifikasi dan menyertakan perangkat dan taktik yang membantu meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk mengatasi isu gender antara laki-laki dan perempuan. Kemudian perangkat dan taktik apa yang digunakan organisasi hak perempuan untuk mempengaruhi apa kerja-kerja advokasi itu dalam konteks isu kita. Terus kita bisa mendukung atau melengkapi enggak gitu ya. Jangan malah bertentangan gitu ya. Karena misalnya gini, organisasi perempuan apa namanya dia pasti sudah lama kerja di isu perempuan. Organisasi penyandang disabilitas dia juga sudah tahu tuh apa yang menjadi kebutuhan apa namanya anggotanya. Nah, baik kalau kita juga diskusi sama mereka untuk bahas soal isu yang mau diadvokasi gitu. Jadi bukan karena kita cari tahu aja di internet atau karena omongan orang gitu. Penting untuk mendengarkan langsung dari orang yang punya pengalaman itu gitu. Terus kemudian terakhir adalah apakah telah dipastikan bahwa perangkat dan taktik kita yang kita pilih itu cocok untuk orang-orang dari semua gender dan melibatkan atau menjangkau juga mereka yang paling terpinggirkan, yang paling rentan dan paling apa ya, ya terpinggirkan ya, termarginalisasi seperti itu. Ya, halo Kak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak ilmunya gitu Kak Dewi, insight-insight baru terkait dengan apa namanya kampanye dan juga advokasi gitu ya. Nah, kalau kemarin kegiatan yang kemarin itu sebenarnya adalah kegiatan lokal latih gitu ya, terkait dengan apa namanya penilaian kerentanan dan langkah peningkatan ketahanan penghidupan terhadap perubahan iklim. Nah, perubahan iklim di Sumatera Selatan. Nah, jadi sebenarnya kemarin itu cukup banyak sih instansi yang hadir, tapi nggak lengkap karena udah akhir tahun juga gitu ya, Kak. Jadi kemungkinan besar banyak yang udah cuti dan juga kebetulan kemarin tuh hujan. Nah, jadi apa namanya eh, nggak nggak banyak yang hadir gitu kan ya. Izin belum bisa on kamera ya, Kak. Nah, jadi kemarin itu yang hadir, saya itu sempat ngobrol juga gitu ya dengan beberapa yang hadir, misalnya kayak Gapkindo gitu kan ya, Gabungan Pengusaha Asosiasi Kelapa Sawit, terus Karet. Nah, semua yang hadir itu utusannya adalah laki-laki yang saya ngobrol itu gitu ya. Dan juga kemarin juga saya juga sempat ngobrol sama salah satu panitianya juga gitu ya, nanyain, saya tuh mengamati lah kondisi ruangan dan di situ kan disebutkan yang hadir adalah petani dan juga masyarakat salah satu desa di Sumatera Selatan. Saya amatin lah ternyata yang duduk di situ kan laki-laki semua yang di ujung sana. Terus nanya nih sama panitinya ya Kak, bilang Kak ini yang datang petaninya siapa aja? Ya ini Nov nih gitu. Eh, Bagaimana presentasi laki-laki dan perempuannya gitu kan? Karena kemarin itu barusan bahas aja dan di situ kan di dalam undangan juga disebutkan perubahan iklim yang sensitif gender gitu kan ya Kak. Jadi kayak aku jadi udah terisu aja gitu terkait dengan gender ini gitu, peran-perannya yang kemarin sejak awal dikasih tahu gitu. Nah, ternyata yang hadir juga adalah laki-laki semua gitu dan di sana juga seperti yang kita bahas kemarin memang laki-laki dan perempuan di sana masih sangat apa namanya normanya yang seperti Kak Dewi bilang tadi sih belum apa namanya belum masih tabu lah gitu kalau misalnya perempuan yang harus datang ke rapat-rapat gitu, apalagi orang yang di desa terus diundang ke misalnya ini tuh penyelenggaranya di hotel gitu kan ya Kak. Dan sebenarnya kalau perempuan nggak tahu nih sepertinya mereka lebih, kalau kemarin pernah ke lapangan juga pernah ke desa itu, memang kalau laki-laki memang lebih diutamakan untuk apa namanya berangkat kegiatan-kegiatan ini. Nah, itu mungkin eh, apa namanya dari Kak Dewi gitu, Mbak Dewi mungkin ada apa namanya saran atau insight gitu ya terkait hal ini. Karena kemarin memang di dalam apa namanya jadinya ada FGD juga gitu ya.
banyak apa namanya saran-saran yang masuk dalam SGD itu tidak apa namanya tidak banyak berkaitan dengan perempuan. Misalnya yang dibahas itu kebakaran hutan gitu kan ya, apa namanya konflik tenurial di situ yang ngomong itu kebanyakan laki-laki gitu Kak. Nah, oke lah saya ada di situ tapi kan nggak terlalu banyak seperti yang Kak Dewi bilang tadi kan powernya aku dibandingkan laki-laki yang banyak Kak sangat kurang sekali gitu kan ya Kak, satu orang perempuan sendiri gitu kan ya. Mungkin ada juga perempuan yang hadir tapi kan dari OPD karena ini dari dinas-dinas jadi banyak banget kemarin tuh pesertanya dan yang OPD mungkin tidak konsen dengan desa-desanya gitu Kak. Mereka lebih ke misalnya tentang kebijakan-kebijakannya dan lain-lain. Jadi kayak suara perempuannya itu jadi kurang gitu. Padahal kan menurut saya mereka juga ingin apa namanya menangkap terkait dengan isu gendernya juga. Tapi jadinya menjadi kurang di dalam forum itu gitu karena kendala tadi mungkin ada berbagai hal yang tadi saya bilang cuaca, terus kalau di desa juga mereka lebih mengutamakan laki-laki dan dari pihak panitia pun sudah mengonfirmasi gitu. Ya gimana Nov gitu. Mereka nggak mau berangkat dan memang diutuskannya laki-laki oleh si para ibu-ibunya gitu. Itu sih Kak yang saya alami kemarin gitu. Jadi masih segar banget diingetin aku tentang namanya gender ini. Tapi sayangnya kemarin yang terkait dengan advokasi, kampanye dan lain-lain itu saya tidak mendengar dengan saksama gitu seperti yang hari ini dan sesi-sesi sebelumnya. Jadi banyak yang terlewat. Semoga aja nanti ada lagi lah ya biar aku atau ada videonya biar lebih menyimak lagi gitu terkait dengan advokasi ini. Terus mungkin Mbak Dewi bisa memberikan apa namanya eh, sedikit saran gitu untuk aku yang di daerah ini gitu ya untuk memulai gerakan-gerakan agar di desa itu mulai meningkatlah kesadarannya untuk perempuan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Apa yang harus saya lakukan gitu, rencana-rencana yang tadi tuh kayaknya banyak dan cukup berat ya materinya hari ini karena banyak banget tadi yang disusun gitu aja. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Novi atas sharing-sharingnya dan pertanyaannya. Mungkin boleh Mbak Dewi langsung Ya, merespon. apa ya? Lupa deh aku. Enggak, sebelum merespon ya teman-teman, aku mau melempar kembali gitu ya. Karena ada siapa? Kak Tati ya. Tati ya. Nah, Kak Tati ada ini apa? Kak Kasman kah? Kak Kasman tuh dari mana ya? Dari Coral Triangle Center, Pak. Nah, Di sini. maksudku coba mungkin Kak Tati yang sudah punya pengalaman lebih ya daripada saya gitu ya dalam konteks pengorganisasian komunitas, penguatan kelompok perempuan di akar rumput. Mungkin Kak Tati bersedia berbagi dulu karena kayaknya lebih pas ke Kak Tati nih yang sharing nanti nanti saya coba respon juga untuk isu-isu yang lain. Gimana Kak Tati? Bisa on mic nggak? Baik Kak, terima kasih waktunya. Sebelumnya mohon maaf juga tadi lambat bergabung Kak. Tidur pagi masalahnya. Ya, makasih Mbak Dewi, terima kasih Mbak Novi sudah sharing pengalaman. Kalau saya sih melihat terkait dengan situasi yang dialami oleh Mbak Novi di wilayahnya itu bagaimana peran memang lagi-lagi kita bicara soal keterbatasan peran perempuan dalam ruang publik gitu. Kenapa perempuan lebih rentan apalagi kalau kita berbicara soal isu perubahan iklim misalnya, apalagi perubahan iklim berbasis gender. Yang penting yang awalnya penting kita ketahui di sini gitu. Kita berbicara dampaknya dulu gitu. Kita harus melihat dulu kira-kira kalau ini yang dilakukan dampaknya apa yang akan terjadi gitu. Plus minusnya apa. Nah, terkadang kan yang selalu dilakukan itu orang selalu melihat hasil tanpa mempertimbangkan apa dampak yang ditimbulkan. Nah, seperti yang sudah kita bahas dari awal sampai di akhir itu, di mana kalau kita bicara soal gender, apalagi lebih spesifik lagi bicara soal GEPSI, itu melihat kerentanan terhadap perempuan
yang mana perempuan masih sangat dominan, masih sangat dibebani dengan tanggung jawab ganda. Jangan dulu berbicara di ruang publik, tapi di ranah domestik saja dia sudah punya beban ganda gitu, tanpa disadari. Gitu. Selain kita memikirkan dampak yang ditimbulkan, ini membangun kesadaran individu ini juga penting gitu. Kalau kita tidak sadar, kita tidak akan termotivasi untuk mencari tahu kenapa sih terjadi seperti ini kan? Karena yang dilekatkan di perempuan khususnya itu dengan apalagi kaum rentan lainnya itu adalah di mana pekerjaan aktivitas di dalam rumah itu adalah bentuk tanggung jawab, bukan peran. Nah, ini yang sudah mengakar, yang dibentuk oleh budaya kita selama ini. Nah, itu. Dimana kalau kita melihat dampak yang ditimbulkan, kita bicara salah satu contoh aja untuk perubahan iklim. Tadinya perempuan sudah diberi beban ganda dalam urusan rumah tangga, gitu, kerja-kerja domestik. Itu tidak dilihat lagi bagaimana ada peningkatan beban kerja juga di situ. Perempuan harus bekerja lebih keras. Yang tadinya dia bisa masih awalnya air masih sampai di dalam rumah karena terjadinya perubahan iklim. Kebutuhan air ini juga ini semakin bertambah karena kenapa? Air yang masuk dalam rumah ini semakin berkurang gitu. Sumber air semakin jauh, mata air semakin jauh gitu. Untuk memastikan makanan sehat juga sudah sulit gitu. Nah, sudah sulit. Tambah lagi hari ini semua bergantung dengan yang instan. Masaknya sudah tidak menggunakan tungku lagi dengan alat-alat yang sederhana, tapi semua serba menggunakan listrik, kan gitu. Nah, oh iya, biar mempermudah kerja-kerja perempuan, lagi-lagi dilekatkan pada perempuan kerja-kerja gitu kan. Nah, ada lagi resiko tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang dialami oleh perempuan, misalnya kesehatannya seperti apa. Ini sangat berpengaruh juga dengan kesehatan perempuan, apalagi perempuan sangat rentan dengan apalagi kalau kita bicara soal kesehatan reproduksi, gitu. Terjadinya perpindahan tempat gitu akan berpotensi terjadinya migrasi gitu. Itu akan memicu gitu. Nah, ini yang belum tuntas di tataran pemangku kebijakan kita. Nah, mereka hanya melihat hasil, kalau ini dibangun ini, kalau ini dibuat seperti ini, jadinya ini akan tersedia. Biasanya itu yang sangat familiar disampaikan ke masyarakat itu adalah akan terbuka lapangan kerja. Jadi ada penegasan di situ. Pengangguran akan berkurang. Ditutupi seperti itu. Tapi tidak memikirkan ternyata mereka bukan membuka lapangan kerja, justru menghilangkan sumber penghidupan dasar bagi perempuan dan keluarganya. Misalnya kita ambil satu contoh, kalau akan berdampak pada terjadinya kemiskinan berkelanjutan itu pasti. Nah, misalnya kita ambil contoh salah satu program pemerintah hari ini adalah bicara soal SDGs, di mana pembangunan berkelanjutan ya, memastikan bebas kemiskinan, masyarakat harus sehat, pendidikan harus terpenuhi, ya kurang lebihnya seperti itu kan. Tapi dalam implementasinya, wacana yang ditawarkan, konsep yang ditawarkan, pada saat implementasinya ini sangat bertolak belakang, karena sampai di tataran tapak, misalnya negara yang paling terkecil itu di desa, dalam penyusunan RPJMD, kemudian dituangkan dihasilkan lagi dalam RKP,
itu tidak melihat itu, Kak. Tidak melihat apa plus minusnya gitu. Apa dampak yang ditimbulkan ketika ini yang dilakukan. Saya ambil salah satu contoh tadi dalam program SDGs itu ada di desa itu wajib penanganan stunting. Bagaimana kita bisa memastikan pangan yang dikonsumsi itu sehat? Sementara lingkungan kita tidak mempertimbangkan lingkungan kita seperti apa gitu. Nah, yang ada itu programnya memastikan itu makanan sehat, tapi implementasinya yang diberikan kepada anak itu adalah makanan instan. Sasaran stunting ini anak di bawah 1 tahun gitu. Yang diberikan nugget, semua yang instan-instan. Jadi sangat miris sih. Ya, kadang kalau kami melihat ya sekedar menggugurkan kewajiban. Besarnya biaya yang dikeluarkan itu tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Nah, itu tadi kalau berbicara perubahan, kita berbicara perubahan iklim, bukan tidak mau sih Kak, kita berbicara yang global, sementara hal kecil kita tidak bisa tuntaskan. Nah, mungkin upaya-upaya yang harus kita lakukan misalnya ini adanya membangun kesepahaman bersama. Ini tidak cukup kalau hanya pemahaman ini hanya berada di lingkungan teman-teman penggiat sosial misalnya, teman-teman NGO. Karena mau sekeras apapun kita memberikan pemahaman, membangun kesadaran masyarakat, kalau di tataran penentu kebijakan ini tidak tuntas, akan mental juga. Nah, itu memang lebih giat lagi, memang harus mengintervensi kebijakan di mana calon pemimpin, baik desa, mau di kabupaten, mau sampai di tingkat nasional itu perspektifnya harus berperspektif gender gitu. Pemahamannya harus tuntas terkait gender ini. Nah, itu. Ya memang pengen jadi PR kita, masyarakat ini banyak. NGO berapa sih Kak? Kita juga kalau mau bergerak, yang menjadi tantangan di kita juga itu biasa kita menjalankan project ya. Semua itu baik project juga. Nah, dengan pengetahuan yang dimiliki ini yang kemudian diisi, ini harus memasuki isu GETSI-nya gitu. Harus ada banyak aktor yang dilihat di sini. Apa dampak yang ditimbulkan gitu. Apalagi kalau kasus seperti di Sumatera Selatan misalnya. Sumatera Selatan, wilayah Sumatera dan Jawa ini yang mana dikuasai oleh penguasa dan pengusaha ini yang kita sulit membedakan, Kak. Itu hanya kalau bilang kekuatan, bahkan kalau saya berani bilang hari ini kekuatan pengusaha itu lebih besar dibanding oleh penguasa. Nah, itu terjadi juga kalau di tempat kami ini mungkin masih skala kecil. Kaitannya intervensi politik misalnya. Ada penekanan, ada pressure, bahkan bentuk intimidasi yang terjadi, tapi tidak disadari di mana misalnya satu pengusaha, satu pemegang modal, dia punya lapangan, dia punya pekerjaan. Nah, pekerjaannya yang mana pekerjanya itu adalah masyarakat di kampung situ. Ketika terjadi misalnya situasi politik untuk menentukan pilihan politiknya saja diintervensi. Kalau kau tidak pilih ini, penekanannya di situ. Kau harus berhenti, gitu. Sampai segitunya Kak, penekanannya. Itu tadi yang perlu kita lakukan adalah terus membangun kekuatan, membangun kesadaran bersama tidak hanya di tataran masyarakat, tapi sangat penting mengintervensi, membangun kesadaran penentu kebijakan itu. Ya itu rekomendasinya Kak, calon pemimpin yang terkecil di desa itu syaratnya adalah memahami
isu gender, dia harus berperspektif gender, gitu. Fakta terjadi hari ini, pemahaman, saya ambil skala kecilnya Kak, masih hangat-hangatnya ini, situasi politik Sulawesi Tengah, terkecil lagi di kabupaten saya hari ini, pengetahuan, pemahaman terkait gender, itu semua blunder Kak, lepas, diselesaikan dengan sekian-sekian, karena itu tadi yang terjadi, pressure, kalau kau tidak memilih ini jagoanku, kau berhenti kerja, gitu. Karena kemarin ya tidak sangat miris sih situasi politik di negara kita hari ini. Kalau mau bilang itu, kita tidak memihak salah satu paslon sih kalau kita mau bawa ke ranah politik ya Kak. Tapi itu fakta yang terjadi. Itu fakta yang terjadi. Pengetahuan, kecerdasan tidak ada jaminan untuk meloloskan diri menjadi seorang figur yang layak untuk jadi pemimpin. Tapi lagi-lagi digugurkan oleh materi. Materi yang saya maksud dalam bentuk nominal ya, angka-angka ya Kak ya. Itu dibanter sekian-sekian. Bagaimana apa yang akan terjadi ke depannya kalau sudah transaksional itu yang terjadi gitu. Ya, jadi ada secara pribadi ada bentuk kekhawatiran yang di saya, di kepala aku hari ini, seperti apa dia menyusun perencanaan dia gitu. Kalau perspektif ini tidak dimasukkan, kemudian dikelilingi oleh pengusaha-pengusaha ini gitu, yang mana mengutamakan kepentingan mereka, urusan ya kasarnya kalau orang kami bilang itu Kak, urusan bagi-bagi nih ya, tidak memikirkan apa dampak yang ditimbulkan ketika ini yang dilakukan. Ini sangat, kalau di wilayah kami ini bukan rahasia lagi Kak, sudah menjadi jualan pabrik. Begitu sih kalau dari saya Mbak Dewi, Mbak Novi, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin yang punya pendapat berbeda. Tadi banyak sekali ya yang disampaikan Kak Tati yang bisa kita kupas gitu ya. Tapi ada yang punya pendapat lain Kak? Kalau misalnya belum, kita coba respon dulu ya teman-teman. Tadi Kak siapa? Kak Novi ya bicara soal menghadiri satu kegiatan, tapi kehadiran atau partisipasi perempuannya masih sedikit. Terus juga gimana sih caranya bisa membangun pengetahuan, kesadaran juga, karena bukan saja dia kehadirannya sedikit, tapi ketika di undangannya pun itu dibuka ruangnya untuk perempuan, tapi perempuannya malah tidak bersedia dan mengusulkan orang lain. Tadi kita bicara soal itu ya Kak ya, teman-teman ya, soal power within ya, kekuatan power within itu kaitannya ada 3 hal tadi, citra diri, juga harga diri dan kepercayaan diri. Nah, ini juga salah satu yang penting untuk diperkuat gitu ya, dibangun. Jadi kalau Kak Tati mungkin sudah paham ya soal pemberdayaan perempuan, mengorganisasi komunitas, itu bukan salah satu ya, salah satu poin penting untuk ketika kita melakukan pengorganisasian adalah tadi citra diri, mengecek kembali, membentuk citra diri supaya nanti terbangun pelan-pelan self esteem dan self confidence itu. Jadi memang Kak Novi tidak mudah gitu ya, tidak cepat juga gitu prosesnya untuk bisa mengajak perempuan supaya mau ikut. Kalaupun dia sudah ikut mau ngomong, itu berat. Karena apa? Karena norma dan juga kebiasaan yang dibangun itu sebagai perempuan tempatnya hanya di domestik, terus kemudian juga bukan di ruang publik gitu ya, terus kemudian juga perempuan isunya hanya isu-isu yang berkaitan dengan kalau kita bicara soal pemberdayaan perempuan, seringkali dihadapkan pada kamu dikotakkan di sumur dapur kasur gitu kan. Nah itu juga sesuatu yang karena dia tadi kita bicara soal invisible power itu tuh di dalam cara berpikir kan, di mindset gitu ya. Jadi kalau itu tidak diubah, tidak di-challenge gitu ya, tidak ada diskusi terus-menerus mendalam dan sampai ngelotok gitu ya. Nah, itu yang tertanam ya seperti itu gitu. Jadi ini di level kesadaran.
Makanya salah satu tadi yang Kak Tati sebut adalah membangun kesadaran. Nah, di kemarin Kak Tati ceritalah di tempatnya sudah jalan nih pembangunan kesadaran komunitas gitu ya. Tapi kemudian ketemu sama tantangannya adalah tadi pembuat kebijakan atau calon pemimpin yang belum punya tuh kesadaran itu. Nah, itu PR-nya berarti kan PR-nya adalah bahwa si pembuat kebijakan perlu juga dikuatkan gitu ya, ditemani, diajak diskusi. Jadi kita juga jangan anti Kak, jangan dimusuhi gitu ya. Memang sih pelan-pelan juga karena dari mana berapa sih dia desa tuh 6 tahun kah? 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun masa masa ininya untuk kepala desa atau kalau untuk DPRD 5 tahun. Nggak bisa kita 5 tahun terus-menerus mendampingi dia. Dia tuh pasti banyak kepentingan lain, kepentingan beneran kepentingan sama pemilih atau kepentingan sama yang memodali ya. Juga itu pasti banyak dan nggak bisa sering-sering juga, nggak bisa intens juga dan belum tentu juga dia terbuka untuk diskusi gitu kan. Nah, itu juga tantangan yang lain. Tapi itu salah satu yang bisa dilakukan. Nah, kemudian tadi disebut nih sama Kak Tati gitu ya, kasus misalnya kepala atau calon kepala daerahnya nggak punya perspektif segala macam. Di tempat lain kita kayak nyalon nggak, maksudnya dari organisasi masyarakat sipil juga bisa. Kalau memang pilihannya begitu atau memang terbuka ruangnya itu bisa juga. Makanya kita kan seringnya mendorong mendorong keterwakilan partisipasi dan keterwakilan perempuan tidak hanya dia ikutan dalam proses pemilihan-pemilihan gitu ya, punya agensi untuk memutuskan menentukan pilihannya sendiri tapi juga melakukan penguatan mendorong dia untuk maju mencalonkan diri gitu ya. Baik di tingkatan yang paling kecil dulu ketua organisasi, lalu naik nanti di apa namanya apa sih kepala lingkungan, kepala RT, RW sampai ke kepala desa. Di beberapa tempat itu ada kepala desa perempuan yang memang berhasil didorong. Terus karena dia juga ketika dia sebelum jadi kepala desa dia sudah melakukan pengorganisasian, sering berkunjung ke masyarakat. Nah, ketika dia mencalonkan itu penerimaan cukup cukup tinggi ya. Apalagi kalau kita misalnya juga melakukan pendidikan politik ke komunitas misalnya ya. Jadi orang sudah kenal dia, oh si kakak ini dia nyalon, dia sering kok baik, dia bisa mau mendengarkan. Nah, ketika dia nyalon sudah gampang saja tuh memperoleh dukungan kayak gitu kan. Tapi tentu ini tidak banyak ya, meskipun tidak sedikit juga. Aku nggak punya data terbaru, tapi kepala desa perempuan juga cukup cukup banyak gitu ya, nggak cuma satu dua gitu ya kalau kita bicara se-Indonesia ya. Nah itu salah satu ya Kak Tati ya. Jadi mungkin bisa dari Kak Tati sendiri mendorong atau menemukan perempuan potensial gitu yang bisa didukung kalau kita mau memastikan bahwa apa ya pimpinan atau kepala pimpinan di tingkat komunitas atau di daerah itu benar-benar paham, punya perspektif dan tahu isu gitu ya. Itu salah satu. Tapi tentu saja ini kontekstual. Jadi saya bukan ngasih masukan, ngasih arahan harus menelorkan gitu ya. Karena kan juga itu bukan perkara yang mudah. Apalagi kita bicara soal proses-proses politik, proses-proses kompetisi politik itu juga masih transaksional. Jadi kadang siapa yang punya dana besar, punya modal lebih besar, dia bisa punya peluang untuk kampanye lebih banyak, lebih sering dan lebih apa namanya lebih masif. Itu akan mengalahkan orang yang punya kapasitas tapi nggak punya cukup modal buat benar-benar datang ke setiap tempat atau setiap daerah. Itu satu kenyataan yang juga dihadapi juga oleh banyak gitu ya, banyak perempuan atau kepala daerah yang potensial. Terus tadi bicara apa lagi ya? Tadi ya soal norma, bicara soal perempuan yang nggak mau ikut-ikut, nggak mau ikut gitu ya, karena ada norma itu. Terus norma ini bukan cuma soal yang melemahkan dia, yang melemahkan agensinya tadi ya, norma yang mengkotakkan perempuan sebagai apa tempatnya hanya di ranah domestik, tapi juga ada norma lain yang soal menjadi apa dampaknya adalah membuat dia tidak punya waktu untuk melakukan aktivitas lain atau untuk mewujudkan apa namanya versi terbaik dari dirinya gitu ya. Misalnya dia sebenarnya cakap mengorganisir, tapi aku udah sibuk banget nih di rumah nih banyak apa ya cucian kah atau ngurus anak gitu ya. Jadi nggak bisa keluar rumah. Nah ini ada tadi ya soal bahwa banyak sekali peran atau tanggung jawab kerja-kerja perawatan di rumah itu yang dilimpahkan ke perempuan. Tuh, nah itu ya kerja-kerja perawatan tak berbayar itu mempengaruhi juga ini dia waktunya dia untuk bisa aktif atau berorganisasi. Nah ini yang juga perlu diubah tadi ya norma selain norma bahwa perempuan juga bisa aktif bisa partisipasi dan perempuan bisa jadi pemimpin. Ada norma lain yang juga mesti diubah bahwa
kerja-kerja perawatan di domestik, di rumah tangga itu adalah peran yang bisa dibagikan. Peran yang siapa saja bisa melakukan gitu ya. Kalau dia mau dan dia punya waktu gitu. Tapi ini juga tidak mudah sama ketika kita bicara soal membentuk norma baru bahwa kekerasan itu, ringan tangan itu kekerasan fisik itu melanggar hukum. Nah, ini juga ada norma lain yang perlu kita ubah, kita bangun kebiasaan baru, norma yang baru bahwa kerja-kerja mengasuh anak, kerja-kerja nganter anak ke sekolah, kerja-kerja mengurus apa namanya mengawasi anak belajar itu bukan cuma jadi perannya ibu atau istri gitu ya, tapi juga bisa dilakukan bersama. Nah, sampai norma itu terbangun, mungkin kita masih perlu ini ya berjuang, menantang norma yang ada itu. Tapi kalau semakin banyak orang punya pengetahuan, kesadaran itu dan semakin terbentuk kebiasaan-kebiasaan, itu akan jadi hal yang biasa. Jadi nggak ada lagi tuh yang ini bapak-bapak misalnya jemur baju itu nggak ada lagi yang apa namanya mengomentari dengan nada miring atau menganggap aneh gitu loh. Bapak-bapak masak, "Lah, memang kenapa gitu loh. Kalau memang dia bisa dan itu kan bukan sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor ini ya, faktor apa biologis gitu loh. Masak itu bisa dipelajari. Itu bukan keterampilan yang dia peroleh sejak lahir juga gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Nah, ini penting untuk terus menyuarakan, terus juga mendidik anak kita, saudara kita, suami gitu ya untuk punya pengetahuan dan kesadaran itu. Gitu. Itu tadi Kak soal yang unpaid care work dan kebetulan itu salah satu pekerjaan saya sekarang adalah untuk mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap kerja-kerja perawatan, baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Gitu. Jadi ini salah satu advokasi yang kita dorong di tingkat nasional untuk mewujudkan segera RUU PPRT. Juga untuk apa namanya melihat kembali apakah di peta jalan yang disusun, peta jalan ekonomi perawatan yang disusun Bappenas itu benar-benar bisa apa namanya mengatasi isu-isu tadi itu Kak. Ini jangka panjang Kak kerjanya karena roadmap-nya itu 20 tahun, jadi pelan-pelan. Tapi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut soal ini gitu ya. Kemudian tadi bicara soal isu-isu spesifik lingkungan, kayak soal krisis iklim, juga energi transisi. Ini kan juga sebenarnya tadi kalau Kak Novi bilang itu isunya sangat apa namanya ya maskulin gitu, ya. Mungkin jauh dari isu-isu perempuan, tapi tidak juga gitu ya. Karena kemudian Kak Tati tadi bisa mengaitkan betapa isu-isu transisi energi itu juga tetap berhubungan sama permasalahan yang dihadapi perempuan. Kemarin kalau Kak Puspa Dewi sempat ini ya menyebutkan dalam sesi yang sebelumnya, jangan sampai ya terjadi transisi energi, kita beralih dari kayu bakar, pakai kompor gas, kompor listrik, tapi relasi kuasanya nggak berubah. Yang masak tetap perempuan. Nah itu kan eh, tidak terjadi tuh transisi energi yang berkeadilan gitu, karena dia hanya mengubah alat masak, tapi tidak mengubah sistem, tidak mengubah relasi kuasanya gitu. Nah itu yang kita dorong supaya tidak terjadi, supaya transisi energi yang berkeadilan GETSI itu benar-benar mewujud gitu. Nah itu diskusi itu juga diskusi yang menarik ya Kak Bila ya teman-teman Lingkar Madani mungkin bisa lagi juga bicara lebih spesifik dan mendiskusikan betul soal isu itu. Itu tadi bicara soal energi, terus bicara lagi soal krisis iklim. Kak Tati bilang dampak, jangan lupa dicek juga dampak-dampak dari pertama dari krisis iklim itu, terus juga dampak dari intervensinya gitu ya. Ini saya sepakat sekali karena tadi kalau kita bicara soal integrasi apa namanya gender integrasi GESI, pertama kan kita mesti lihat dampak yang berbeda yang dialami oleh perempuan dan laki-laki. Itu aja sih syaratnya. Ketika syarat minimal melakukan analisis gender itu lihat dampak yang berbeda dari satu isu gitu ya, baik isunya maupun dampak dari solusi yang ditawarkan terhadap perempuan dan laki-laki. Nah, itu bisa kita lihat, bisa kita cek langkah yang bisa kita lakukan. Misalnya, oh iya, kalau setelah dicek-cek, dilihat-lihat, diukur-ukur, ditimbang-timbang, solusi yang kita tawarkan nanti dampaknya malah nggak menguntungkan atau nggak ada dampak yang ini kok nggak membawa perubahan apa-apa kok buat perempuan, ya kita jangan pakai lagi, kita harus pakai cara lain gitu. Berarti kan caranya nggak sesuai dan tidak sesuai dengan kebutuhan perempuan. Nah, ini kita bicara soal apa namanya analisis gender kan seperti itu ya Kak Tati ya. Kalau kemarin mungkin Kak Dewi juga sudah menjelaskan gitu, memastikan bahwa akses, kontrol, partisipasi dan manfaat. Ketika bicara soal intervensi, bicara soal meminta akses, partisipasi, dicek juga manfaatnya itu sungguh diperoleh dan sungguh dirasakan enggak. Tuh. Jadi itu adalah satu kesatuan.
Kemudian ya tadi disinggung soal contohnya ya program-program SDGs yang bicara soal pengurangan penurunan stunting, tapi solusinya kasih makanan instan itu juga kan nggak apa ya namanya nggak 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 masuk ya kalau kita gitu ya, apalagi kalau misalnya kita bisa atau tahu bahwa makanan sehat yang berbasis lokal pun ada dan bisa dan murah gitu loh. Kenapa pilihannya harus makanan instan misalnya nugget segala macam gitu. Jadi ini eh, bisa sih ya dikritisi gitu ya. Nah, masuk ke soal itu, ini kemarin yang belum dan saya luput menyampaikan bahwa ada faktor lain ketika kita menyusun rencana atau strategi advokasi. Tadi yang terakhir saya sebut adalah faktor risiko. Ini juga perlu dipertimbangkan ya teman-teman ya, perlu dicek, diperiksa karena risiko itu ada di beberapa tataran ya. Pertama risiko itu yang paling perlu diperhatikan atau perlu dicek atau di apa namanya diukur itu adalah risiko terhadap diri pribadi. Ini bisa berupa ancaman dan atau kekerasan. Jadi diancam ada ancaman kekerasan, tapi juga ada kekerasannya itu sendiri yang terjadi. Dan ini banyak sekali ya teman-teman kalau kita bicara soal apa namanya eh, risiko yang dialami oleh pegiat-pegiat, mereka-mereka yang vokal, kritis di komunitas, di tingkatan tapak ya Kak ya, yang kalau kita di sini, saya di sini terutama, hanya kemudian mendengar, membaca beritanya kalau sudah naik di medsosnya teman-teman LBH, ICW, bahwa siapalah pegiat di satu desa, dia menyuarakan kritik terhadap apa namanya izin tambang, izin perluasan apa namanya kawasan hutan misalnya, itu yang kita dengar itu dia beritanya adalah ditangkap atau mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan seperti seperti itu dan itu adalah risiko yang dialami gitu ya, bukan cuma laki-laki, perempuan pun juga mengalami risiko yang sama dan itu makanya tadi ada perlu juga apa namanya ya mengecek dan melakukan mitigasi risiko itu apa sih yang bisa dilakukan tapi kayaknya kita agak tidak cukup waktu untuk sampai membahas lebih dalam tapi bahwa itu adalah salah satu risiko juga jadi please be careful ya, ya hati-hati betul gitu ya terhadap apa yang kita apa namanya sampaikan tadi juga mengecekkan sasaran bahwa misalnya gini eh, betul kita punya hak untuk menyuarakan untuk bersuara untuk apa namanya mengkritisi tapi kita cek dulu juga risikonya misalnya jangan melakukan sendiri gitu ya kalau misalnya ada undangan rapat atau pertemuan diskusi usahakan misalnya ada teman ada yang mendampingi gitu media juga tahu karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan seperti itu salah satu mitigasi risikonya gitu ya nah itu bisa juga seperti itu terus kemudian seringkali pertemuan atau kegiatan itu sampai malam atau larut gitu ya. Nah, ini juga risiko yang bisa dikurangi dengan hindarilah melakukan kegiatan atau pertemuan di malam hari seperti itu. Terus ada risiko lain yang selain yang dihadapi atau menimpa diri pribadi, risiko ke organisasi atau lembaga atau keluarga. Nah, ini juga perlu dihitung, diukur teman-teman ketika misalnya menyusun rencana atau strategi gitu ya. Kalau di tingkat tapak itu kan langsung ya apa maksudnya benar-benar face to face gitu loh berhadapan gitu ya terus juga seringkali kan ada masalah kita tahu masalah masih ada kendala akses informasi teknologi dan komunikasi apa yang terjadi di lapangan di tapak itu kadang-kadang baru nyampe ke sini tuh ya tadi sudah kejadian sudah ditangkap gitu ya nggak apa namanya nggak bisa langsung meskipun di beberapa tempat yang cukup baik aksesnya itu bisa langsung gitu real time jadi respon atau dukungan yang diberikan pun bisa cepat nah gitu ini jadi memang banyak hal yang saling berkait ya ketika kita bicara soal advokasi pemenuhan hak gitu ya. Kita lagi ngomongin prinsip GSI tapi tiba-tiba akses ICT juga penting juga perlu gitu loh. Kita nggak bisa suara-suara bikin orang apa namanya bikin demo banyak-banyak tapi itu nggak nyampe nggak kedengeran gaungnya. Nah itu juga tadi kita bicara soal untung rugi gitu ya, untung rugi kalau milih taktik ini misalnya seperti itu. Nah itu berarti juga ada hal lain yang tadi belum tersampaikan ya pilihan taktik atau perangkatnya itu media apa namanya ya punya punya media, kanal media untuk menyampaikan atau misalnya sekedar untuk meletakkan apa yang kita lakukan bisa diakses oleh teman lain untuk pembelajaran atau untuk praktik baik yang dilakukan bisa juga diambil oleh teman di tempat lain.
Misalnya nih Kak Tati sudah sangat panjang gitu ya cerita pengorganisasian, pemberdayaan perempuan, membangun apa namanya pendidikan publik. Nah itu mungkin bisa dikumpulkan, dikelola sehingga teman-teman di tempat lain di Palembang gitu tempatnya Kak Novi bisa apa namanya bisa mengakses juga gitu ya bisa oh iya pengalaman yang serupa pernah dialami juga di tempat lain dan begini cara mereka apa namanya menemukan solusinya seperti itu. Kemudian apalagi ya, kayaknya itu sementara ya. Nanti kalau ada yang kurang bisa kita ini lagi balik lagi. Silakan kalau ada yang teman-teman yang lain yang masih mau berdiskusi. Kak Bila, kita masih cukup ngasih waktunya? Kak Dewi, selain di Zoom ada Kak Artati, Kak Novi, dan Kak Kasman. Kebetulan aku di studio nggak sendiri nih. Di studio kami juga terdapat dua teman perwakilan dari Kipra dan dua teman kita perwakilan dari Lekat yang merupakan mitra Lingkar Madani juga. Mungkin teman-teman dari Kipra atau Lekat, apakah ada pertanyaan atau ingin sharing-sharing nih terkait Getsi? Boleh, silakan. Baik, Salam terima kasih kenal semua. atas kesempatan yang diberikan. Saya Irianto Yakobus dari Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat atau disingkat KIPRA Papua di Jayapura. Terima kasih, senang sekali mendengar pemaparan materi soal advokasi dan kampanye dalam isu Getsi. Nah, bagi kami di Papua, Getsi ini memang sesuatu yang baru dikembangkan ya. Artinya bahwa Getsi ini belum secara menyeluruh lah gitu dipahami baik oleh pengambil keputusan, teman-teman di parlemen, DPR, tapi juga bagi teman-teman CSO, OMS atau LSM, lebih juga bagi masyarakat yang ada di kampung ya, di desa gitu. Nah, ini kan isu yang sementara lagi didorong dan menjadi bagian yang penting sebenarnya agar ada keseimbangan, ada kesetaraan di antara peran perempuan dan laki-laki, tapi juga mereka yang berkebutuhan khusus, difabel atau penyandang disabilitas, tapi juga masyarakat adat yang merupakan masyarakat yang boleh dikatakan mengalami ancaman dan terpinggirkan. Nah, oleh sebab itu saya pikir ini penting ya untuk bagaimana mensosialisasikan dan juga dalam penguatan kapasitas bagi masyarakat agar mereka memahami tentang pentingnya Getsi ini gitu. Nah, saya senang kalau memang kemudian teman-teman yang ada di pemerintahan atau juga di parlemen ini kita bisa menyusup dalam tanda kutip untuk bagaimana menjelaskan tentang Getsi ini. Di tingkat pemerintahan kampung tadi sudah disinggung juga bahwa soal RPJMK, soal RKPK, dan juga APBKM ya, Anggaran Pendapatan Belanja Kampung. Kalau di Papua kita pakai kampung, istilahnya kampung gitu. Nah ini juga memang harus kita intervensi positif untuk bisa mewarnai proses-proses perencanaan. Karena dengan perubahan Undang-Undang Desa yang sekarang jadi masa jabatan Kepala Kampung 8 tahun, dan itu berarti kan berimplikasi juga ke RPJMK, RPJMDes menjadi 8 tahun. Nah, perencanaan ini memang harus disisipkan bagaimana peran perempuan ya itu bisa terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran. Beberapa percakapan dengan teman-teman pemerintah juga, jangankan Gates ya Bu, gender sendiri itu belum ini dipahami dengan baik. Karena gender itu mereka bilang itu perempuan saja gitu. Padahal gender ini kan seks sosial gitu ya, peran perempuan dan laki-laki. Tantangan berikut adalah soal di Papua kan patriarki ya sangat kuat. Nah ini memang kami agak sedikit lebih bijak bagaimana mensosialisasikan dan mendorong peran perempuan di sektor publik itu. Yang bagaimana mereka juga terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, bukan sekedar secara fisik hadir, tapi
mereka juga bisa mengutarakan aspirasi mereka, bisa berbicara dan bisa diberikan ruang yang cukup untuk pengambilan keputusan. Nah, ini saya pikir hal-hal yang nanti kami datang di Yayasan Pena Bulu di Lingkar Madani ini juga bagaimana belajar tentang itu. Dalam kaitannya nanti kami juga mau mengembangkan satu platform yang namanya Tong Belajar, capacity building ya, untuk teman-teman di Papua, agar posisi tawar dari OMS atau CSO ini bisa semakin kuat meningkat. Itu Bu, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kesempatan yang baik ini. Aku nggak usah merespon ya, aku kayaknya itu sharing ya, tapi maksud aku nggak, ini maksudnya gini aja. Karena kita bicara soal advokasi gitu ya, bicara soal apa namanya tadi yang sudah didiskusikan tadi kemarin, kan teman-teman lah yang tahu gitu ya situasinya ya. Jadi saya bisa bikin slide banyak-banyak, tapi kan belum tentu juga itu applicable gitu ya, atau misalnya sesuai dengan situasi dan kondisi gitu ya. Terus juga dari kemarin sharing, berbagi gitu ya, itu juga misalnya berbagi pengalaman dari tempat lain yang belum tentu sesuai juga dengan situasi dan kondisi. Berbicara soal berbagi pengalaman di tempat saya misalnya yang relatif masyarakatnya lebih terbuka gitu ya, teman-teman ya, Kak, Om, Mama gitu. Terus kayak nggak ada tuh masalah kalau memang bicara soal apa namanya pembagian peran, itu sudah hal yang eh, bisa dilihat. Contohnya di tetangga saya juga ada gitu ya. Jadi nggak ada apa kemarin misalnya bicara soal norma gender, soal pembagian peran gitu ya. Tadi pembagian peran bukan hal yang aneh, juga nggak ada orang yang kemudian mengucilkan kalau misalnya ada dilakukan laki-laki melakukan peran domestik. Tapi kan ini bias ya, karena itu pengalaman saya, di tempat lain bisa jadi lebih berat, tidak semudah itu gitu ya. Jangankan orang mau berubah gitu tindak perilaku atau sikapnya, mendiskusikannya aja mungkin nggak mau gitu kan. Kayak dianggap remeh, dianggap sepele, ngapain sih ngomongin peran rumah tangga gitu kan. Itu kan urusannya perempuan. Nah, diskusi aja nggak terbangun gitu, apalagi mau mengubah sikap, mengubah pikiran dan mengubah sikap gitu. Jadi ini tentu akan teman-teman yang tahu sendiri seberapa jauh, seberapa dalam kita mau melakukan perubahan itu. Itu jadi tentu pengalaman di tempat lain bisa menjadi tadi ya inspirasi, motivasi, bisa juga menjadi pembelajaran untuk pilihan-pilihan strategi maupun cara, tapi selalu kembali ke analisis konteks. Eh, Apa yang mungkin dicapai, apa yang mungkin dilakukan. Jangan lupa risiko, lihat juga risikonya. Jangan kita melakukan sesuatu yang, oh di tempat lain ngomongin gender tuh udah biasa, kita mau juga melakukan itu. Tapi bisa jadi karena belum siap yang sasaran yang kita mau ajak, jadi baru mau mengajak apa namanya diskusi aja, udah mentah, gitu, udah mental. Nah, kita udah nyusun rencana panjang, tapi baru mau apa namanya ya pertemuan membuka ruangnya saja sudah di apa namanya kayak ngadep tembok gitu ya. Nah, itu kan berarti memang pelan-pelan. Makanya kan timeline ya tadi ketika bicara strategi ada juga menyusun rencana aksi dan timeline pelan-pelan menuju supaya bisa hadir nih perempuan di ruang pertemuan di diskusi apa yang perlu dilakukan sebelumnya. Kalau memang hanya bisa mencerahkan satu orang, ya nggak apa-apa satu orang dulu targetnya misalnya kan. Nggak bisa satu apa namanya satu dewan tuh ya gitu ya. Nggak bisa semua, nggak apa-apa. Yang bisa paling mungkin adalah kita punya champion ya teman-teman. Ada champion, ada yang tadi posisinya terhadap isu ini misalnya dia netral. Nah, yang netral ini lebih besar peluangnya untuk dibawa ke mendukung ketimbang yang dari awal sudah menolak. Makanya upaya kita memilih yang netral ini. Tuh, misalnya kita punya 5 orang nih target anggota dewan. Nah, dari 5 itu mana yang menolak, mana yang netral, mana yang sudah mendukung. Kalau dia sudah mendukung, dia bisa jadi teman kita untuk mengajak teman yang lain gitu. Kita fokus ke yang netral, yang masih menolak eh, bisa nanti kita pakai cara yang lain pendekatannya. Nah, seperti itu. Jadi tadi bicara soal taktik, pilihan perangkatnya, nanti itu juga harus sesuai dengan situasi dalam konteks yang dihadapi teman-teman. Yang tahu sendiri bagaimana mengukur apa namanya ya, atau memilih apa yang mau dan bisa dan perlu dilakukan. Tadi tentu dengan melihat apa dampak dan manfaatnya bagi kelompok yang kita advokasi, kelompok perempuan,
anak dan juga penyandang disabilitas serta masyarakat adat maupun kelompok lain yang terpinggirkan kayak masyarakat miskin, masyarakat terdampak iklim, masyarakat terdampak pembangunan yang apa namanya ya, pembangunan yang eksploitatif misalnya. Nah, itu juga penting untuk dicek betul manfaatnya bagi mereka. Jangan sampai kita melakukan sesuatu bukan hanya tidak membawa manfaat, tapi malah merugikan dan mengancam mereka. Seperti itu. Sementara itu, Kak Bila, semoga bisa terjawab. Silakan kalau masih ada yang mau didiskusikan. Ya, baik Kak Dewi dan juga Kak Tati, kita teman-teman Lingkar Madani, saya masih punya pertanyaan satu. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rory dari Lembaga Pengkajian dan Penguatan Kapasitas atau biasa kami singkat LEKAP. Kali ini saya mau, ini isu GETS ini kan isu yang baru di kami di di tanah Papua, baru didorong dan mungkin baru 1-2 tahun terakhir ya teman-teman baru bergerak di isu GETS ini, dan hanya beberapa organisasi yang baru fokus di isu ini. Mungkin saya mau mendapat pencerahan atau juga kekuatan baru nih dari teman-teman yang hadir di sini, kayak Kak Dewi, Kak Tati, dan juga teman-teman ini kan sudah cukup lebih dulu bergerak di isu GETS. Kami di Papua, apakah ada jejaring yang sudah ada di tingkat lokal Papua, dan bagaimana teman-teman Papua bisa dikuatkan oleh teman-teman di tingkat nasional yang sudah lebih dulu bekerja dengan isu GETS ini, Kak, supaya isu ini bisa lebih advokasi dan kampanyenya juga bisa kita lakukan lebih gencar di tingkat Papua, karena seperti tadi Pak Ir sampaikan bahwa yang di level nasional pun patriarki itu sudah jadi bagian dari perjuangan kita. Kalau kita bicara soal isu gender, tapi di Papua juga ini isu yang cukup kuat ya Pak, kita alami baik dari tingkat level di kampung sampai ke pemerintahan. Itu Kak, mungkin ada sharing-sharing bagaimana kita masuk ke jejaring nasional dengan kerja-kerja advokasi dan kampanye seperti itu, dan bagaimana membangun jejaring di tingkat lokal, karena kita kan baru beberapa nih, kalau saya hitung-hitung ya tidak sampai 10 jari ini habis ada lembaga yang fokus di isu GETS ini di tanah Papua. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Silakan teman-teman Lingkar Madani mau menjawab. Kalau dari aku mungkin nanti termasuk teman-teman Lingkar Madani mungkin punya informasi juga ya Mak ya soal lembaga OMS yang ada di sana. Tapi kalau dari aku sih boleh nanti misalnya kita tukeran kontak ya Ma Rory, itu nanti aku mesti ini dulu memanggil ingatan siapa-siapa kontak aku yang ada di Papua yang mungkin bisa jadi teman sejalan ya Mak ya untuk bicara soal ini gitu ya. Juga mungkin nanti bisa berjejaring, bekerja sama ketika mau ada diskusi. Ya kita bisa diskusi online, tapi kita tahu internet itu agak masih sulit, masih tidak aksesibel gitu kan buat teman-teman. Jadi baik kalau ada teman-teman di Tapak yang memang bisa saling berkunjung gitu ya, proses pembelajaran gitu. Tapi aku harus ini dulu Maya, nanti coba cari-cari siapa gitu ya. Kalau boleh tahu teman-teman lekat di mana ya lokasinya ya? Papua. Induk. Di Papua itu. Induk. Oh oke. Nanti Ya. saya coba tanya teman-teman ya. Ya. Ada siapa di mana, kalau memang ada kontaknya mungkin nanti bisa dijaringkan gitu ya. Itu aku rasa bisa ya Maya nanti, karena ini di era sekarang kayaknya bisa ya, kayak misalnya tadi Mama cerita misalnya sudah lebih dulu gitu ya. Ya lebih dulu saya di sini, tapi di sana kan saya belum pernah. Saya belum pernah ke Papua. Jadi malah Maror ini salah yang jadi pionir gitu di sana ya. Masalah nanti bahwa ada pengalaman yang bisa dibagi dari tempat lain, itu kita bisa sharing, bisa selalu berbagi. Tapi sesungguhnya Maror inilah ya yang pionir dan bisa membangun pengalamannya gitu. Nanti kita akan bisa misalnya berbagi kontak teman, karena selalu kalau bicara soal kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan atau advokasi, itu biasanya langsung cepat langsung menyaut misalnya di sini ada siapa ya gitu. Karena kan saya juga bukan di sana ya Maya, jadi saya akan bertanya ke teman lain di sini ada si ini, dan kadang-kadang saya nggak tahu tuh ternyata
teman saya itu sudah lama gitu di sana gitu ya. Cuma kan karena nggak berkontak, nggak ketemu, jadi nggak tahu. Tapi aku rasa bisa nanti tuker-tukeran kontak boleh Kak Bila dan teman-teman. Kontak saya diberikan juga boleh kalau memang mau diskusi atau nanti perlu diskusi, misalnya perlu narasumber atau siapa yang ada di sana, itu juga nanti aku bisa bantu carikan. Kayaknya seperti itu dulu ya Maya untuk saat ini ya, untuk sementara ya, karena kan memang apa namanya perlu ngobrol lagi lebih lanjut, ngobrol yang lebih dalam gitu ya, karena ruang kita hari ini tuh nggak banyak, kita dibatasi waktu ya Kak Bila ya. Aku sih terserah Siap, teman-teman Lingkar Madani. siap Kak. Ini semoga nggak jadi apa pertemuan pertama dan terakhir, tapi nanti bisa sering-sering ngobrol lagi. Itu ya Marori ya. Siap Kak. Kita teman-teman silakan dibantu nyalakan kameranya. Kak Novi, Kak Agusman, Kak Astati, Kak Novi, Kak Artati. Halo Kak Kasman, Kak Artati. Baru kelihatan nih. Kak Kasman baru kelihatan nih. Lagi selesai. Udah habis waktunya mau cerita tapi waktu udah habis. Ya, mungkin next-nya ya Kak bisa cerita-cerita lebih banyak lagi. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh ditunjukin gaya andalannya teman-teman. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengisi. Oke, baik. Aku mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Mbak Dewi dan keaktifan teman-teman yang lainnya. Sayangnya ini merupakan sesi terakhir ya teman-teman dari pelatihan Getsi ini. Semoga teman-teman dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dari pelatihan ini dan wawasan yang baru. Kalau begitu aku akhiri ya teman-teman. Oh iya, aku mau mengingatkan untuk rekaman bisa diakses di YouTube dan untuk materi dapat diakses di web Lingkar Madani yaitu lingkarmadani.id. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk mengadakan coaching bisa mengkontak kami ya teman-teman semuanya, dapat menghubungi aku atau Mbak Indah gitu. Kalau begitu aku akhiri ya teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Selamat menjalankan aktivitas. Sampai bertemu kembali. Makasih. Terima kasih Mbak Dewi, Kak Oke. Terima kasih Aspa, Kak semuanya. Nova.